Oke, selamat malam Mas. Kembali lagi di pertemuan kita tentang belajar OpenCV atau Computer Vision di Jetson Nano. Malam ini kita udah masuk di pertemuan ke-6 ya. Malam hari ini kita akan bahas beberapa hal. Pertama mulai dari kontur part 2 ya. Ini mengenai contour detection application gitu ya. Dari yang sebelumnya kan kita udah banyak belajar konsep-konsep kontur, implementasi sederhananya gitu ya, beberapa metode atau function yang melekat ke fitur kontur di OpenCV. Dan juga nanti kita lihat implementasi di CUDA-nya, walaupun secara parsial ya, karena memang secara metode itu nggak ada fine contour versi CUDA modul gitu ya. Nanti kita lihat di bawah background-nya seperti apa. Terus pokok pembahasan utamanya setelah itu kita akan masuk ke Hop Transform, Mas. Nah, Hop Transform ini adalah salah satu teknik juga di di computer vision lah ya, di OpenCV juga ada metodenya gitu ya. Digunakan untuk mendeteksi fitur bentuk gitu ya. Nah, ini ada Hop Line dan Hop Circle. Jadi kita bisa mendetek kalau ada garis di gambar, mendetek kalau ada lingkaran di gambar gitu ya. Jadi ada dua Hop features gitu ya, yang line dan circle. Nah, jaga nanti kita lihat aplikasinya ya, penerapan dari si Hop line dan si circle ini bisa buat apa, dan Hop transform versi CUDA implementation-nya seperti apa. Nah, itu semua yang akan kita coba bahas malam hari ini. Seperti biasa, untuk di awal kita akan maksimalkan dulu performa Jetson Nano ya. Ini kita tinggal running aja nih, 2 command yang selalu kita running di awal gitu ya. Dan Jetson clock-nya juga, sudo Jetson clock. Oke, kalau ini sudah, kita bisa lanjut. Seperti biasa nih kita akan pakai 3 library ini, OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Di sini karena sebelumnya saya udah upgrade versi OpenCV ya, jadi saya udah pakai versi 4.5.3, jadi versi terbaru OpenCV ya. Nah, di sini yang kelebihannya, perbedaannya kalau ingat di sebelumnya pada saat kita bahas rank thresholding, mau implementasi versi CUDA-nya kan terbatas karena tidak ada di versi 4.4.0 ya. Nah, ini ada di versi 4.5.3, nanti di bawah kita bisa lihat penggunaannya CUDA in rank atau rank thresholding, penggunaannya seperti apa gitu ya di OpenCV versi 4.5.3. Jadi kalau masnya nanti juga mau cobain gitu ya, usahakan versi OpenCV-nya itu di atas 4.5.2 lah. Better 4.5.3 ini udah stable. Setelah itu juga ini saya kopas juga part drawpad yang pakai advanced ya, image blending biar bisa transparan. Ini biar menarik, nanti di bawah ada penerapannya juga. Jadi ini saya comot dari pertemuan sebelum-sebelumnya pada saat kita gunain drawpad. Ini kalau udah di-execute, kita masuk nih ke part 2 contour detection and application ya. Nah ini masnya waktu itu kan kirim sampel gambar, pengen bisa detect dua objek, misalkan yang sisi kirinya ini nih nggak oke karena ya mungkin secara kece gitu ya, quality belum finishing gitu ya. Yang Iya, Mas. bagus itu yang sisi kanan, yang mana udah ada lubang-lubangnya clear gitu ya. Jadi kita sebut aja ini istilahnya itu visual inspection gitu ya, tapi pakai program. Nah, ini kita coba lakukan hal yang sederhana yang biasa kita lakukan di di pertemuan kelima kemarin pada saat kita menggunakan fine contour gitu ya, kita baca gambarnya, kita convert ke grayscale ya. Jadi punya gray matrix, terus kita pakai simple thresholding dulu lah. Nah, kali aja gitu ya istilahnya, bisa gitu ya. Ini pakai binary inverse. Kenapa pakai binary inverse? Konsepnya masih ingat ya. Kalau background-nya lebih terang daripada objek yang ingin kita detect, nah berarti kita harus balik inverse. Biar apa?
biar objeknya nanti jadi putih, surroundingnya jadi background hitam, kurang lebih kayak gitu. Makanya konsep ini perlu selalu diingat kalau pakai simple thresholding. Terus saya combine dengan Otsu ya, biar nggak pusing nyari nilai thresholdnya. Dapat image thresholdnya, udah binary image gitu ya, saya masukkan ke fine contour. Kalau mau dimasukin ke Canny juga bisa, tapi kalaupun mau dimasukin langsung juga boleh. Nah ini kita akan pakai metode Retter-Tree. Nah terus ini parameter terakhirnya itu adalah chain approx none ya, biar semua titik koordinatnya muncul. Hierarki dan konturnya kita punya. Di sini saya cuma simpel tiap kontur yang saya dapat saya draw aja gitu ya. Kita pengen lihat tujuan utama kita kan intinya surrounding outer luarnya ini bisa ada ya konturnya gitu ya. Terus yang hole ini yang terbuka ini juga kita bisa detect kontur. Kita lihat nih, untuk implementasi fine contour dengan simple thresholding plus Otsu ya. Nah, ini resultnya. Bisa dilihat. Walaupun memang kita pakai Otsu dan otomatis thresholdingnya itu dia detect sendiri, tapi bisa dilihat nih bagian bawahnya ini keseret ke warna putih karena ini binary inverse. Kenapa yang area bawah ketarik jadi warna putih? Gara-gara area sini lebih gelap nih. Jadi backgroundnya itu iluminatif. Ya bisa kelihatan ya, area sini lebih terang. Area background sekitar sini lebih gelap. Nah, sehingga si Otsu tidak menemukan lagi yang paling optimum ya, seoptimum-optimumnya ujung-ujungnya bagian bawah ke bawah gitu. Nah, ini bisa dilihat gitu. Jadi walaupun pakai Otsu, karena memang seperti yang saya bilang, kelemahannya yang simple thresholding pun plus Otsu gitu ya. Kalau gambarnya iluminatif, jadi kena iluminasi cahaya seperti ini, nah ini akan susah dia nyari nilai thresholdnya yang tepat bisa nge-spread dua background dan foregroundnya atau objek yang kita ingin detect gitu ya. Nah ini kita akan coba opsi selanjutnya. Kalau nggak pakai thresholding biasa, berarti kan ada cara selanjutnya pakai rank thresholding ya. Jadi kita bisa pakai rank thresholding. Nah ini saya sisipkan juga cara dapetin nilai HSP kalau diperluin. Nah karena kebetulan sampel yang kita punya ini saya punya part B.jpg yang dari Masnya ya. Ini kan colornya abu-abu ya Mas. Iya. Abu-abu atau apa ya? Abu-abu lah ini ya. Jadi kalau di konteksnya HSP, ini kalau kita pengen ambil yang abu-abu kayak begini kan di level hue itu nggak ada. Karena hue itu kan merah, hijau, warna-warna real gitu kan ya. Iya. Kalau abu-abu kan justru itu di level value dan saturation dimaininnya, betul nggak? Saturationnya direndahin, value-nya juga direndahin gitu. Nggak sampai full. Tapi kalau untuk color ya semua color bisa aja ngasilin abu-abu ya. Semua nilai H ya. Nah, sehingga di sini saya define untuk nilai HSP gray-nya, lower gray-nya ini adalah untuk H-nya 0 ya. Upper H-nya itu adalah 180, artinya full. Mau di rank color apapun bodo amat karena yang kita pengen lihat itu secara di level gray-nya. Nah, saturation-nya dari 0 sampai 100 ya. Kalau ingat di saturation itu kan makin tinggi itu makin kental warnanya ya. Iya, kita batasin aja sampai 100. Terus value-nya itu 20 sampai 150 lah ya. Kalau nggak tinggi-tinggi banget, ya cari nilai yang pas. Kenapa nggak dari 0? Kenapa harus 20? Nah, ini ada kaitannya dengan kondisi di sini. Kalau di gambar utamanya ini kan ada semacam kayak bayangan gitu ya, hitam. Nah, kita juga nggak mau bawa itulah intinya ya. Pengen juga kita reject lah. Jadi yang objek yang benar-benar hitam kita nggak mau ikut sertakan lah, kurang lebih kayak begitu. Jadi kita bisa bilang yang pengen kita tarik adalah yang warna abu-abu saja. Jadi pada intinya kita bisa dapetin kurang lebih HSP color yang gray. Nah ini juga nanti kalau Masnya pengen dapetin nilai untuk warna yang spesifik, tidak merah atau kuning atau warna-warna real gitu ya, ya caranya tinggal masukin aja nilai RGB-nya berapa. Mungkin pakai tools kayak paint atau apa, kan kita bisa tahu nilai RGB dari posisi warna tertentu, titik pixel tertentu di gambar gitu ya. Nanti pakai function ini untuk cari nilai HSP-nya, tinggal masukin aja ke sini.
Nah, setelah kita punya batas lower gray dan upper gray, kita bisa masukkan ke program deteksi kontur yang binary image-nya itu dari rank thresholding. Kalau di atas dari simple thresholding, ya. Kita masih pakai gambar yang part B .jpg ya. Nah, ini sama perbedaannya dengan yang atas. Kalau atas di convert ke grayscale, kalau di sini kita convert ke HSV. Standarnya apa kalau kita pakai rank thresholding ya, karena dia hanya accept versi HSV biar lebih gampang juga ya. Nah, di HSV-nya di sini saya masukin lower gray sama upper gray karena cuma satu warna ya kebetulan. Ya ini kita cuma bikin masking dari satu sumber upper lower gray ini. Terus di copy dulu ya Mas? Kalau cuma satu sih nggak perlu ya, kecuali ada dua ya. Nah baru bisa boleh di copy. Tapi kalau satu nggak di copy pun nggak masalah. Ini idenya kalau ingat kenapa harus pakai copy. Bayangin misalkan si HSP-nya ini juga dipakai di in rank untuk lower upper yang lain gitu ya. Nah, si HSP-nya ini bisa dibilang ya terkena pengaruh juga nih akibat dari operasi in rank gitu. Iya Mas. Karena bisa dibilang apa ya istilahnya tuh kalau di Python. Objeknya tuh ketaut terhadap objek image yang mask gitu. Nah, setelah kita dapat masknya, kita bisa apply atau masukkan ke dalam function find contours karena ini udah binary image ya, jadi gambarnya itu udah background-nya bisa dibilang hitam, objek yang mau kita detect itu jadi putih. Ya. Nah, masingnya ini kita pakai return tree biar full hierarchical, chain of Foxnan biar semua titik konturnya keluar. Ini kita simple draw aja gitu ya. Kita lihat apakah lebih baik dari yang sebelumnya. Oh, sorry, ini belum di-run. Oke, kita lihat. Ini saya show yang binary dan resultnya ya, side by side. Oke, ini bisa dilihat ya. Ini yang binary-nya, ini yang hasil konturnya. Ini konturnya kebetulan kayaknya warna hitam ya. Oh iya, 000. Makanya draw konturnya hitam-hitam. Di sini walaupun di atas ini ada bolong ya, dapat semua yang ada di sisi kanan juga yang bolong-bolongnya dapat. Ya intinya hole yang ada di dalam parent konturnya bisa dapat gitu. Nah, dengan seperti ini si rank thresholding bisa powerful untuk kasus yang gambar yang background-nya itu punya pencahayaan yang tidak rata gitu ya, atau iluminasi seperti ini. Nah, karena kita bisa pasti ini kalau rank thresholding ampuh untuk mengatasi problem kita ini, Mas, kita bisa lanjut sekarang untuk istilahnya pemrosesan selanjutnya. Kita hilangin background-nya nih, biar nggak ada pengaruh ya, biar pas kita proceed background-nya ini tidak kehitung lagi lah. Takutnya ada kontur atau apa yang masih kehitung. Jadi kita apply background removal. Ini teknik sederhana aja, tinggal kita pakai bitwise operation lah ya. Bitwise n, gambar RGB yang kita punya, masking yang tadi background-nya hitam, permukaan objeknya putih gitu ya, kita masukkan sebagai masking. Nah, output trace-nya itu yang di draw gitu ya. Nah, sekarang ke sana yang di draw. Nah, tapi color-nya biar kelihatan ini saya kasih warna biru. Nah, terus yang ditampilin di original ini adalah 3 nih ya. Originalnya, maskingnya, nah terus hasil background removal. Ini kalau kita lihat, kalau dari maskingnya tadi kan bagus, harusnya background removalnya juga bagus. Nah, ini ya. Hasil, ini mungkin kalau terlalu kecil kita bisa buka di tab samping. Ini bisa dilihat nih, walaupun ini nih masih ada titik-titik kontur kecil ya. Kalau dilihat secara seksama gitu ya. Masih ada kontur terdeteksi kecil-kecil, tapi ini kita bisa drop nanti ya, pas kontur fitur filtering gitu ya. Yang ini juga harusnya nggak kehitung sebagai kontur, ini juga. Oke, tapi overall kita berhasil ngekonturin setiap parent ataupun child konturnya ya. Di dalam konteks ini ya Mas, parent itu adalah objek utamanya. Nah, kontur child ini adalah kontur yang ada di dalam kontur parent gitu ya. Iya Mas. Oke,
Oke, di sini kita udah berhasil ngedraw dan ngilangin gitu ya backgroundnya. Nah, sekarang kita akan melakukan kontur filtering karena tadi kita lihat kan ya ada kontur-kontur kecil, bahkan juga apa namanya yang seharusnya tidak ada konturnya malah ketitikin gitu ya. Nah, ini untuk melakukan kontur filtering seperti yang saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya, kita perlu zip. Kalau biasanya kan kita looping hanya di kontur. Karena saya pengen filter by hierarki dulu nih. Jadi saya pengen pastiin kontur yang nampil di gambar itu adalah yang extreme outer contour atau yang parent-nya gitu ya. Makanya di sini saya zip antara kontur dan hierarki. Kontur itemnya CNT, hierarki itemnya HRCY. Nah, saya cek nih. Kalau kontur ini memiliki hierarki dan hierarki di indeks ketiga itu kan parent ya. Dan parent-nya itu tidak ada, nah ini kita bisa anggap outer kontur. Pasti kontur paling luar. Di konteksnya gambar kita kan karena background-nya polos, nggak mungkin ada kontur lebih gede lagi dibandingin kontur yang itu gitu ya, kontur objeknya. Nah, kita bisa draw kontur. Di sini saya draw warna biru ya, untuk objek terluarnya ya, objek utamanya. Jadi di sini saya bilang fan all extreme outer contour yang warna biru. Terus yang kedua saya akan filter berdasarkan saya pengen nyari sebuah kontur yang parent-nya itu nggak kosong. Kalau di atas kan parent-nya kosong, nggak ada gitu ya. Kalau parent-nya nggak kosong, berarti dia memiliki parent. Nah, kalau dia punya parent, berarti otomatis dia ini adalah child contour, gitu ya. Dan juga untuk ensure gitu ya, si child ini nggak punya kontur lagi di dalamnya gitu ya. Nah, karena di skema yang kita lihat tadi kan ya, harusnya dari parent itu langsung ke child-nya yang bolong-bolong tadi ya. Dan harusnya juga di child-nya itu dia nggak punya kontur anaknya lagi gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang child-nya ini, child contour ini saya kasih warna hijau. Ya, terus saya show aja original, binary, sama hasil draw konturnya yang udah background removal. Kita lihat, nah kurang lebih kayak gini. Jadi di sini kita bisa pastiin nih, yang warna biru ini adalah yang parent, bener ya. Yang warna hijau ini adalah yang child-nya semua gitu ya. Yang warna biru tadi kita pastiin ini adalah kontur yang dia tuh nggak punya parent lagi gitu ya, karena dia posisi paling luar lah. Kalau yang hijau menandakan dia adalah child kontur, ada kontur yang ada di dalam kontur lain. Nah, tapi di sini masih ada titik-titik menandakan ya kontur-kontur kecilnya belum ke-reject lah ya. Itu nanti kita akan filter di bagian kontur filter by kontur property ya. Nah, di sini udah kita bisa bedain mana parent dan mana child. Dari hasil pembedaan tersebut, nah kita akan apply selanjutnya, Mas. Kontur filter by kontur property. Kalau tadi kan dari hierarki, sekarang by kontur property. Nah, kita modify sedikit, terutama di bagian looping kontur dan hierarkinya tadi. Nah, sekarang kita tambahin part untuk nyari area, pakai kontur property CV2 kontur area, masukin kontur itemnya, kita dapat areanya atau banyak pixel yang ada di dalam kontur tersebut. Terus kita pakai bonding rect, masukin kontur itemnya gitu ya. Kita bisa dapat XY-WH-nya, XY pojok kiri atas, W dan H adalah dimensi bonding box-nya yang menyelimuti si kontur tersebut. Nah, dari ini kita dapat area dan XYWH, kita bisa turunin jadi kontur apa disebutnya tuh kemarin ya, properti ya. Kalau ini kan kontur fitur, kontur area dan kontur bonding box gitu ya, bonding rect gitu ya. Tapi kalau aspek rasio extend, nah itu kontur properti ya. Nah, kita bisa keluarin aspek rasionya pembagian dari width dan height bonding box, bonding rect gitu ya. Kita juga bisa keluarin extend merupakan pembagian dari area hasil kontur area terhadap rectangular area hasil bonding rect. Jadi kita punya extend dan aspek rasio. Di sini juga saya pengen ngefilter langsung aja semuanya gitu ya. Kalau ada area nih, banyaknya pixel di dalam sebuah kontur di bawah 200, menandakan kan konturnya kecil banget gitu ya. Entah bisa jadi 20 kali 10 pixel kan totalnya 200 juga ya. Nah, itu kita akan skip. Nah, cara nge-skip di bagian looping pattern ya tinggal tulis saja continue. Dia bakal skip, lanjut ke next looping gitu ya.
Nah, sehingga nggak akan diproceed nih untuk kontur yang secara kuantitas pixel di dalam kontur tersebut kurang dari atau sama dengan 200 pixel. Nah, selanjutnya ini sama tadi nge-apply untuk yang parent konturnya, yang dia nggak punya parent gitu ya. Terus saya akan coba cari kontur parentnya itu secara aspek rasio di bawah 0,3 dan di atas 0,1. Kenapa aspek rasionya segede ini? Ini ada alasannya ya, karena kalau kita lihat nih Mas, di objek yang kita detect ini, kalau width-nya segini dan height-nya segini, ini kan kita bisa lihat, bisa aja ini 1/10 gitu ya, atau 3/10 lah maksimumnya, atau mungkin bisa dipersempit lagi lah. Tapi pasti di antara rank 1/10 sampai 3/10 lah, kurang lebih kayak gitu. Makanya kita bisa bilang seperti ini. Terus extend-nya saya set 0,4. Kenapa lebih tinggi? Biasanya kan 0,1. Nah, karena bisa dilihat nih objeknya kan persegi panjang ya. Kalaupun nanti dibandingin bonding rect area kotak dengan yang banyaknya pixel yang ada di dalam konturnya, itu pasti tinggi juga gitu ya. Karena bentuknya full objeknya. Sehingga ya kita bisa ambil nggak harus 0,1 lah, 0,4, bahkan mungkin 0,6 pun masih masuk gitu ya. Apalagi kalau objeknya itu kotak pas gitu ya, konturnya itu area hasil CP2 kontur area dengan hasil rek areanya itu pasti mirip-mirip, mendekati 1 ya, tapi nggak akan pernah lebih besar dari 1 lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini saya draw tadi sama draw warna biru. Kalau untuk yang child-nya Mas, nah ini secara aspek rasionya saya bedain. Kalau child-nya ini kan bisa dilihat baik yang ukurannya gede ataupun yang bulat-bulat ini kan relatif kubikel ya, bentuk kotak lah gitu ya, persegi gitu ya. Nah, ini akan saya pasang aspek rasio di atas 0,5 sampai 1,5 gitu ya, atau 1/2 sampai berapa, 2/3 lah gitu ya. Walaupun memang ini rasionya harusnya di antara 1 deket lah gitu ya, tapi saya kasih space aja biar banyak biar lebih banyak space. Extend-nya 0,4 juga harusnya secara rasio dari area kontur area per rectangular area itu besar itu. Saya draw kontur warna hijau lagi. Nah, di sini bedanya apa? Ya di sini harusnya kontur-kontur yang kecil udah nggak ada. Kontur yang bukan parent dan bukan child yang kita inginin, yang kalau tadi harusnya udah nggak ada ke wipe. Jadi udah clean nih di tahap ini harusnya ya. Kita lihat. Karena kita udah filter by kontur propertinya ya. Untuk ensure kontur-kontur yang unwanted gitu ya, tidak kita inginkan, itu udah nggak ada. Oke, ini bisa kelihatan ya. Tadi yang bercak, ini mungkin kita view di... Nah, ini yang kecil-kecil udah nggak ada nih. Udah kita berhasil wipe. Bersih banget gitu ya. Jadi intinya menyisakan ya di sisi yang sini ada satu kontur bolong. Di sisi kanan, semua child-nya ini ya bolong lah gitu ya. Kedeteksi semuanya juga. Ini ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 22 kalau nggak salah ya? Ya, 22. Ada 22 hole gitu ya di dalam kontur yang sisi kanan. Nah, setelah ini apa nih? Kita kan udah bisa ensure parent-nya yang biru ini, semua yang hijau ini adalah child gitu. Nah, ini kita bisa terapkan pemrosesan yang kita inginkan. Misalkan kita akan mengcounting semua child kontur yang ada gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi di yang kontur parent yang sini ada satu kontur child, yang di sini ada 22 kontur child gitu ya di kontur parent yang kedua. Nah, kita akan coba counting untuk masing-masing parent punya berapa child, kurang lebih kayak begitu. Nah, tekniknya sederhana, nggak ada pakai rumus dari OpenCV. Di sini saya hadirkan 3 variabel baru. Saya punya objek kontur. Ini untuk menampung kontur-kontur punya parent ya. Sekali lagi, kenapa saya harus simpen? Nah, ini nanti ada kebutuhan di bagian bawah untuk ngebikin kayak semacam bonding box drawpad lah. Nah, terus yang kedua ada object count. Object count itu untuk menampung misalkan parent A itu ada berapa child gitu ya. Parent B ada berapa child, kurang lebih kayak gitu. Nah, objek ID ini kayak buat
penamaan aja, misalkan objek 0, objek 1, objek 2 kita namain by angka aja gitu. Tapi depannya kasih prefix objek gitu. Nah, gimana cara mengisi si 3 variabel ini? Jadi di sini saya punya tambahan, terutama ketika saya dapetin parent. Nah, saya bisa tahu parent itu kan di bagian sini gitu ya. Nah, di sini saya bisa isi nih si objek konturnya dengan kontur punya si parent. Jadi saya akan masukkan kontur punya si parent. Kalau parent kan tadi ada 2 ya, contohnya di part B ini. Berarti akan di looping 2 kali di bagian ini, dan si objek kontur ini akan menampung 2 kontur punya si parent dengan bentuk dictionary ya. Karena di sini saya define sebagai dictionary. Key-nya itu berupa kayak tulisan objek underscore. Nah, ini objek ID ya. Berarti awalnya tadi 0 ya. Kalau dia pertama kali masuk berarti objek 0, misalkan konturnya apa untuk yang objek kontur ya. Kalau objek count, ini saya set nilai awal 0 ya, karena belum ada belum kita counting nih child-nya ada berapa. Nah, terus di sini objek ID-nya saya naikin, saya plus 1. Kenapa? Karena untuk selanjutnya misalkan ada parent lagi, berarti objeknya udah berubah lagi namanya jadi objek 1, bukan objek 0 lagi. Terus kalau misalkan parent-nya ada 3, 4, 5, ini bakal diproses di sini. Nah, dan jangan khawatir bakal ngeproses duluan ke child. Biasanya kalau urutannya di hierarki yang return tree, parent atau kontur yang ukuran besar itu tuh yang dominan, dia bakal diurutkan paling depan ya. Jadi ini aman. Nah, selanjutnya di bagian pada saat kita mendeteksi yang child, di sini saya lakukan looping nih. Nah, saya akan looping untuk semua objek kontur parent-nya nih. Jadi, nah di sini saya pakai function yang waktu pertemuan sebelumnya kita bahas, Mas. Point polygon test ya, kalau ingat ya. Point polygon test ini yang bisa mengukur atau mendetek apakah suatu titik ada di dalam kontur atau tidak. Jaraknya berapa? Kalau positif, jaraknya berarti titik tersebut ada di dalam kontur. Kalau negatif berarti ada di luar kontur. Dia ngasih tahu jaraknya berapa. Ini pakai CV2 point polygon test. Nah, karena saya pengen tahu nih, apakah child kontur yang saya punya ini, yang sekarang lagi di looping, ada di dalam kontur parent yang mana nih? Yang 1 atau yang 2? Kurang lebih kayak gitu ya. Atau yang indeks ke 0 atau indeks ke 1 gitu ya. Nah, ini kita bisa tes pakai ini. Jadi saya bisa looping untuk semua parent. Kira-kira nih si kontur child ini tuh ada di parent yang mana nih? Oh, di parent yang 0 atau parent 1. Nah, dia bakal ketahuan di sini. Kalau resultnya di atas 0, berarti ada di dalam kontur parent tersebut. Nah, ini saya increment 1. Tambahin 1 untuk objek 0 kayak gitu. Tapi kalau misalkan pas didetek di sini, oh ini lebih besar dari 0, tapi untuk yang kontur parent yang indeksnya 1. Nah, berarti objek O-nya juga bakal nambah untuk objek name-nya yang si kontur 1 tadi. Nah, terus seperti itu untuk semua child. Ini kan bakal akumulasi terus nambah 1 sebanyak child yang ada di masing-masing parent. Setelah itu, ya kita plot yang original binary result seperti biasa, tapi di sini saya print biasa aja dulu untuk lihat struktur objek count yang bentuknya dictionary ini seperti apa gitu. Ini saya run dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Objek 0, 1. Objek satunya ada 22. Sesuai ya. Objek ini kita ini kita sebut objek 0 nih namanya, Mas. Ini ada 1 child gitu ya. Objek 1 ada 22 child. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sampai sini konsep cara kita nge-counting kontur child untuk yang ada di masing-masing kontur parent. Cukup clear atau ada yang mau ditanyakan? Perlu diverifikasi? Silakan. Mas, coba lihat gambar yang originalnya deh, Mas. Oke. Itu yang di objek 1 ya, yang itu di situ kan ada titik kecil itu ya. Titik kecil tuh yang di atas tuh. Itu kan nggak kedetek sebagai kontur ya, mungkin karena cahayanya sama ya. Maksudnya yang ini juga ya? Gitu. Oh, karena memang pada saat kita define rank rank abu-abunya,
Ini ke-include jadi surface warna putih. Iya. Mungkin Gitu. kalau dari bawah dengan warna terang mungkin bisa kebaca ya Mas ya. Bisa. Itu Tapi tergantung seberapa kontras ya. Karena sekali lagi ini juga tergantung kan kalau secara color juga bisa dibedain. Berarti kalau ini mau dipisah, ini bulatkan ini tuh pengen kedetek, pada saat kita lower gray, upper gray-nya kita harus lebih sempit gitu kan. Jadi benar-benar iya. spesifik di warna ini. Nah, tapi yang jadi bermasalah nanti di bagian sini ini kan berbayang nih. Ini bakal jadi bisa dibilang coakan lah gitu ya. Iya. Bakal 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 jadi ke-remove juga background area sini karena bisa jadi area sini punya color yang sama dengan area sini. Kalau area sini pengen kita jadiin whole, berarti ini kalau colornya sama bakal kena juga nih. Nangkep maksudnya ya? Iya. Tapi tadi kan ada filtering lagi ya berdasarkan berapa pixel gitu ya. Yes, betul ada. Bisa kalau ini kecil gitu bisa nggak masuk ya Mas ya? Ya tinggal kita Nanti sesuaikan sesuaiin ya. ke Iya. Butri aja ya. Itu kan tadi yang di atas misalkan contoh kalau jumlah pixel di bawah 200 itu adalah pixel yang tidak masuk hitungan. Tapi kalau misalkan kita decide, oh ada yang sekecil ini juga harusnya masuk, ya berarti filter yang di bawah 200 itu mungkin bisa diturunin lagi, gitu kurang lebih kayak begitu. Nah, Iya atau Mas. juga kalaupun misalkan ada objek atau kontur yang lebih kecil lagi, juga nanti kita bisa saring juga kan di extend dan di bagian aspek rasio apa memenuhi kriteria atau enggak. Kalau bulat ini kan harusnya secara aspek rasio tinggi lebarnya itu sama dan secara extend dia juga tinggi ya harusnya gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Iya Mas, paham Mas. Oke, lanjut. Lanjut Mas. Oke, nah ini kan kita udah punya nomor kayak gini. Kayaknya lebih menarik kalau kita bisa kasih bounding box dan numbernya ini kita masukin di labelnya lah gitu ya. Jadi seperti object detection. Nah ini kita pakai draw pad di objeknya ya. Cara ngedraw padnya itu gampang. Nah ini makanya di bagian bawah saya tambahin looping untuk semua objek counting yang udah kita punya. Jadi tiap objek counting yang udah kita punya kan tadi misalkan objek 1 1, objek 2 2 gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini objek name-nya misalkan objek 0, objek 1. Nah, kita cari bonding rectangle-nya karena kan dia punya menyimpan di objek konturnya kan tadi kita simpan tuh kontur-kontur punya si parent. Gunanya apa kita cari bonding rec-nya biar kita bisa draw bonding box untuk masing-masing parent ya. Oh, ini objek 1 punya si parent 1, objek 2 punya si parent 2 gitu ya. Nah, dari XWH ini sebelumnya kita kasih biar menarik nih kasih threshold lah. Threshold count ini variabel baru yang saya munculin gitu ya. Jadi ini kita bisa kontrol nilainya berapapun. Contohnya di sini misalkan ya kalau dari gambar B gitu ya. Yang kita anggap produk yang bagus itu kalau hole-nya di dalamnya itu ada 22 hole gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita bisa set misalkan threshold count-nya 22. Minimum number of child contour yang acceptable. Jadi kalau ada yang di bawah 22 gitu ya, kita bisa anggap ini produknya gagal atau belum selesai gitu ya. Ini makanya jadi saya kasih warna pembeda, warna merah gitu ya, background draw pad-nya gitu ya. Outline-nya juga warna merah. Tapi kalau misalkan di atas atau sama dengan 22 gitu ya, ya sama lah gitu ya. Enggak di bawah 22 lah intinya gitu ya. Nah, ini saya akan draw warna hijau nih ya, draw pad-nya. Untuk tulisannya cuma tulisan misalkan objek underscore 1, counting-nya misalkan 22 gitu ya. Nah, habis itu ya saya show biasa. Jadi sekarang tulisan objek name-nya apa, berapa banyak child di dalam parent-nya berapa gitu ya, ini langsung di dalam gambar, nggak di print kayak tadi di atas. Nah, ini kita lihat resultnya seperti apa. Oke, nah jadi bentuknya kayak gini Mas. Wah, Jadi ya, lebih keren nih menarik lah Mas. ya. Iya. Ini walaupun kita nggak pakai algoritma object detection lah gitu ya, tapi kita bisa semi detect gitu ya. Kayak seolah-olah nih pakai algoritma neural network. Tapi padahal cuma ngitung berdasarkan banyaknya hole yang ada di dalam parent gitu ya. Ini ada 22 hole masuk kriteria ya hijauin. Kalau di bawah kan 1, oh berarti merah. Tandanya nih masih belum ada yang bolong-bolongin gitu ya, atau apa gitu ya. Kita bisa bikin seperti ini. Jadi Oh bayangin iya Mas. misalkan bayangin masa
jajarin 10 gitu ya. Nanti ya mungkin secara pemposisian harus proper gitu ya, kameranya entah di posisi berapa, yang jelas semua itemnya kelihatan, tidak ada yang sisi terlalu kayak ini kan sebenarnya kalau cahayanya masih gradiennya segini masih tolerir gitu ya. Tapi kalau benar-benar satu ada yang kelihatan gelap banget, satu terang banget, ya mungkin hasil deteksinya nggak akan akurat. Nah itu satu sisi lagi gitu ya, cara pengambilan gambar, cara pemposisian kamera pada saat melakukan inspeksi baik visual seperti ini. Tapi kalau misalkan yang ditarik gambarnya proper, iluminasinya nggak parah, harusnya ke 10-nya itu bisa didetek dengan baik kalau kriterianya sama ya. Misalkan objeknya kebetulan seperti ini, sama semua ada 10, ya kita bisa inspeksi. Oh, dari 10 misalkan 3 belum memenuhi syarat, 7-nya udah oke, bolong semua. Kurang lebih kayak gitulah. Iya, Dan Mas. bayangin juga ini misalkan running di conveyor belt gitu ya kalau di industri gitu ya. Nah, Inspeksi per iya blok deh. per blok gitu ya. Ya foto Iya, jepret. iya. Kan kalau pakai mesin Iya. mekanis itu kan berhenti dulu misalnya jepret atau gimana gitu ya. Iya, kalau di tempat saya di capture dulu, Baru tapi dianalisa gitu ya. dia saya ini ya bukan pegangan saya itu ya. Dia Mm-mm. berdasarkan cahayanya aja gitu, Mas. Oh iya ada Pembacaan memang. iluminasinya doang gitu. Iya itu kayak apa ya? Dia tuh ada dua sensor. Ada satu kayak LED gitu lah, satu kayak fotodetektor. Kalau itu Iya, dia tuh kayak scan gitu Mas. Jadi kalau di surface yang lebih terang ya mungkin responnya lebih tinggi gitu ya. Kalau di surface yang lebih gelap dia lebih rendah. Nanti dia bisa mapping ada lubang nggak di area sini gitu ya. Nah, itu iya. Jadi pembacaan cahaya intensitasnya cahayanya berapa? hmm, Kalau di bawah yang sudah ditentuin yes betul kayak gitu. salah gitu. Betul betul. Mirip robot line follower lah gitu ya. Robot line follower. Kayak jadi dia juga kan ngenalin jalur itu kalau misalkan ada garis hitam kan ada sensor gitu dia ada apa Mm-mm. namanya beberapa detektor cahaya gitu ya. Iya, iya. Nah, dia Iya, Mas. pantulin tuh ke permukaan gitu ya. Mm-mm. Garis atau bukan kalau dia bakal posisiin si sensor yang di tengah doang nih harusnya hitam, sisi-sisinya harusnya putih gitu ya. Itu juga harusnya sama gitu ya. Jadi mungkin detektornya itu udah diposisiin di lokasi-lokasi lubang gitu. Tapi kalau apa foto detektor itu dia nggak pakai computer vision itu ya, Mas ya? Pakai nggak sih? Enggak, kalau kalau kita bicara sederhana ya, dia kan cuma dapat data outputnya tinggi rendah high glow lah di posisi tersebut itu dia pasang threshold terus dia udah konting gitu ya. Cuma memang karena itu apa namanya setup physical, kalau itemnya berbeda lagi ya konfigurasi hardware-nya harus dirubah lagi kan. Gitu. Mm-mm. Nggak seperti level software kayak begini. Kalau level software ini kalau ada berubah kan ya kayak tadi tuh spek misalkan limit dua-duanya kita adjust dan lain sebagainya. Perbedaannya kayak begitu. Nah, satu lagi Mas saya mau tanya. Itu kalau di hall ini di kontur ini kan harusnya kan bolongnya penuh gitu ya. Kalau misalkan Hmm. dia bolongnya setengah juga masih tetap kebaca ya. Kalau bolongnya setengah masih tetap kebaca. Tapi Masih kalau tetap. misalkan kita pengen bikin kayak mekanisme, kalau ini kan bolongnya setengah ataupun yang penting bolong ya dia dianggap oke kan gitu ya. Tapi bisa juga nanti arahnya tuh misalkan oh ini bolong nih tapi baru setengahnya gitu ya. Nah ini kita bisa apa namanya main ini misalkan ukuran dari child contour yang acceptable tuh berapa gitu ya. Kalau misalkan kecil atau kita punya referensinya gitu ya Mas. Nah apa kurang dari reference gitu ya. Misalnya referensinya itu berapa pixel gitu ya atau berapa kali berapa ukurannya. Nah itu kita bisa anggap apa namanya tidak memenuhi kriteria. Jadi bukan hanya apa sebatas berlubang saja, tapi lubang dari segi ukuran lubangnya juga diperhatikan gitu ya. Itu juga bisa aja kayak begitu. Itu tinggal ditambahin di bagian filteringnya. Jadi pada saat kita menginspeksi yang bagian child, gitu ya, kalau di sini kan kita cuma ngobrolin aspek rasio dan extend. Nah kita pastiin juga nih width dan height-nya ini misalkan width-nya di atas berapa pixel, height-nya di atas berapa pixel, itu juga bisa gitu ya. Atau banyaknya apa namanya pixelnya itu harus di atas berapa. Kalau itu kan harusnya udah kesaring di bagian yang ini Iya Mas. gitu. Iya Mas. Kurang lebih kayak gitu. Cukup lihat? Iya Mas. Paham Mas. Oke. Nah, itu kan objek yang B ya. Kita punya juga dari sini yang A ya. Ini secara ukuran
rasionya berubah, beda gitu ya. Tentu saja tadi itu parameter rasionya harus kita adjust ya untuk yang parent dan lain sebagainya. Ini kita lihat perubahannya seperti apa. Ini untuk yang part A. Ini untuk yang part A ini saya naikin sedikit. Kalau tadi kan untuk sisi value-nya dia cuma 10 sampai 150 ya. Ini saya naikin sampai 170. Ini bukan tanpa alasan. Gara-gara kalau dibandingin dengan yang B, part yang A ini dia punya surface yang lebih terang gitu ya. Nggak full abu-abu seperti ini gitu ya. Nah, makanya Mas. untuk mengakomodir area ini biar nggak jadi hole gitu ya. Kita naikin dikit lah value-nya biar ke include juga ya. Nah, ini kita ubah sedikit gerai rank-nya. Ya, ini selebihnya sama di sini. Threshold call-nya nih saya set 2. Jadi contohnya misalkan ya, yang benar tuh yang ini gitu ya, Mas. Nah, ini kan harusnya jadi ke counting kontur 2 nih. Nah, kalau di sini kan harusnya nggak ada ya. Jadi kalau minimal ada 2 kontur deteksi harusnya dianggap hijau, kalau di bawah ini harusnya ini jadi merah gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Makanya tinggal diubah ini jadi 2. Terus juga ada perubahannya tentu saja di aspek rasionya ya. Spek dari parent-nya berubah ya. Kalau tadi kan dia lebih square, di atas kan persegi panjang banget gitu ya. Di sini range-nya di 0,3 sampai 0,5. Kalau di atas kan 0,1 sampai 0,3. Make sense karena bentuknya manjang vertikal gini. Kalau kayak gini ya lebih proporsional. Entah mungkin kisaran 3/10 atau 5/10 gitu ya, bisa aja gitu ya. Makanya di sini 0,3 sampai 0,5, extend-nya masih sama. Saya draw warna merah, ininya masih caranya sama. Spek yang child-nya ini juga sama sih, nggak berubah. Terus saya draw juga sama. Intinya yang berubah cuma spek pair-nya, make sense, karena objeknya berubah gitu ya, berbeda ukuran, dan threshold count-nya ya. Selebihnya ya untuk yang gray ini karena memang objek coloring-nya juga berbeda. Jadi kita geser dikit. Ada 3 item yang kita ubah. Kita lihat result-nya. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi bisa dilihat nih Mas, walaupun ini hole, tapi si algoritma yang codingan yang kita buat, jadi tidak mendeteksi hole di bagian ini karena kan ya mungkin dia nggak masuk kategori extend-nya ataupun secara aspek rasio nggak masuk ke yang hole ya, karena hole itu kan tadi harusnya di antara rentang 0,5 sampai 1,5. Nah, jadi walaupun area ini nih dia ada coakan gitu ya. Nah, ini nggak ke-include sama si algoritma. Ke-include-nya itu yang benar-benar child-nya itu yang near square lah gitu ya. Panjang dan lebarnya itu sama. Nah, ini makanya di sini kedeteksi 2 child contour karena tadi threshold-nya itu ada 2. Nah, ini otomatis bakal ke-include sebagai yang item yang bagus. Jadi karena nggak ada kontur child yang kedeteksi proper gitu ya, ini kita bisa merahin. Kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya program yang kita susun ini ya bisa berlaku universal, tinggal kita atur aja aspek rasionya dan ya tentu saja colornya sesuai kebutuhan. Ini mudah karena objek yang kita lihat sekarang satu warna gitu ya, utamanya dia abu-abu. Tapi kalau misalkan ada kombinasi 3 warna ya tinggal kita tambahin filter tambahan yang ranknya 3, maskingnya combine gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Cukup clear sampai sini Mas? Clear Mas. Oke. Sip. Nah, itu juga yang intinya penerapan dari si kontur. Intinya kalau ini juga kan kita baru pakai satu tuh teknik yang point polygon test, masih banyak kemarin kan teknik yang lain. Bisa di beragam case lah intinya ya. Bakal banyak banget case-case yang bisa kita terapkan. Pada intinya pegang aja prinsipnya, cara finding konturnya seperti apa. Yang penting konturnya semuanya udah kedetek dulu, baru tinggal saring-saring sisanya gitu ya. Ujung-ujungnya sampai menyisakan kontur yang ingin kita detect. Gitu. Nah, iya, ini oke, ini kan pakai teknik yang additional function ya, point polygon test untuk mendeteksi apakah kontur child ini ada di parent mana gitu. Tapi cara lain juga ada nih, kalau nggak mau pakai point polygon test,
kalau nggak mau pakai function tambahan kayak begitu, itu juga kita bisa lakuin pengecekan apakah ini childnya ada di bawah parent tertentu atau enggak. Itu dengan menggunakan hierarki gitu, karena kan di struktur hierarki yang ada next, previous, first child sama parent kan menyimpan parent ya. Jadi kalau ada parentnya kan bisa kita tahu ini child ini tuh parentnya siapa gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi konsekuensinya kita harus keep ID dari hierarki punya si parent. Ya, misalkan si parent itu ID-nya itu misalkan 3 dan 5. Nah, kita tinggal cari nih, mana child yang parent-nya itu 3, oh ini tinggal counting. Mana child yang parent-nya 5, tinggal counting di yang 5. Kurang lebih kayak gitu. Itu kalau nggak mau pakai function point polygon test. Tapi ya ada plus minusnya. Kalau seperti ini kayaknya lebih apa namanya? Kayak lebih out of the box gitu ya. Tinggal pakai function aja, konturnya apa segala macam. Tapi di sini kalau misalkan nggak mau pakai CV polygon test tadi, ya kita harus apa namanya, ingat-ingat konsep hierarki. Nah, di sini cara ngeceknya adalah, nah, di sini saya tambahin satu variabel namanya objek hierarki ID untuk ngekeep parent-nya itu ada di ID berapa sih, gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini saya tambahin lagi nih objek hierarki ID. Nah, ini apa? Ini sebenarnya cuma enumerasi aja. Dia nilainya tuh 0 kalau untuk kontur item saat pertama gitu ya. Kedua, ketiga itu terus incremental ngikut. Ya, enumeratif aja gitu ya. Jadi misalkan kontur item parent itu ada di urutan ketiga, berarti I-nya nanti indeksnya 2 lah kurang lebih kayak gitu. Nanti kita keep itu hierarki ID-nya gitu. Udah kita keep, pas kita nge-looping yang child, nah di sini kita cek nih, untuk semua hierarki ID, saya pengen cek apakah si child ini itu tuh ini parent-nya ya, apakah parent si child ini sama dengan yang ada di apa namanya hierarki parent atau bukan gitu ya. Kalau ada di sini ya saya counting satu, misalkan kebetulan yang lagi dipakai objek name-nya yang objek underscore 0 gitu ya. Nah, ID-nya katakanlah 1. Apakah hierarkinya 1 atau bukan? Kalau iya, counting ke 1. Terus ya gitu untuk yang selanjutnya. Nah, ini kalau nggak mau pakai function lah, function yang additional feature. Ini juga sama aja gitu. Cuma harus ingat-ingat konsep hierarki. Oke, nah ini resultnya. Ya resultnya sama-sama aja sih. Ini 22, ini 1. Gitu. Tetap bisa counting juga sama seperti yang original. Kalau pengen yang objek part A gitu ya, yang ini, ya tinggal di adjust lagi tadi yang si parameter thresholdnya jadi 2, terus dan parameter lainnya lah diubah-ubah gitu ya. Tadi kayak ini ya, rasio si parent-nya juga diubah jadi lebih square 0,3 sampai 0,5. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua opsi lah untuk mendeteksi apakah child-nya ada di dalam parent tertentu atau tidak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum sih, Mas. Lanjut ya. Masih jelas kok yang ini. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke implementasi kudanya. Tapi sebelum kita lebih jauh, CV2 Fine Contour ini sampai versi terbarunya ini 453 ini gak punya versi official kuda modul Fine Contour. Nah, kenapa nggak ada? Ini nggak ada secara jelas tertulis di OpenCV-nya, tapi mereka statement kayak gini. CV2 kuda modul ini adalah operasi, biasanya tuh operasi final. Outputnya itu memang bukan apa namanya, bukan gambar hasil pemrosesan atau apa, tapi cuma kontur. Nah, dan hasil konturnya itu kan biasanya kita apply ke draw atau apa, dan di kuda nggak ada function kayak misalkan CV2 kuda draw line. Jadi ujung-ujungnya bakal stuck di oke, kita bisa misalkan dapat yang fine konturnya di kuda, tuh ujung-ujungnya di download dulu kan. Nah, katanya kemungkinan mungkin di kedepannya tuh bakal ada kalau misalkan semua toolset yang dibutuhin untuk ngedraw apa segala macam udah ada versi kudanya. Tapi biar mungkin nggak setengah-setengah, sampai sekarang itu belum ada versinya lah, kurang lebih kayak gitulah alasannya. Nah, jadi mau nggak mau nih versi ngeproceed kudanya itu ini sampai versi dapetin bitwise operationnya lah gitu ya, gambar hasil background removal. Habis itu kita downloadin, agak useless ya, tapi nggak apa-apa, paling nggak
kalau pipeline di sebelumnya itu panjang, ini bisa lumayan worth it. Tapi kalau ini tuh cuma pendek banget, jadi kayaknya bakal lebih lambat gitu ya. Ngupload cuma ngelakuin berapa ya, 4 action gitu ya, terus di download gitu ya, dibalikin lagi ke host memory. Tapi kurang lebih implementasinya kayak begini. Dan sekaligus ini saya tunjukin karena sebelumnya kan pada saat kita belajar yang rank thresholding, karena waktu itu kebetulan saya masih pakai versi 4.4.0 OpenCV-nya ya Mas. In-rank-nya kan nggak bisa didemoin gara-gara ini cuma available di versi atas ya. Yang sekarang saya pakai ada 4.5.3. Nah, ini seperti biasa kalau diimplementasi CUDA modul OpenCV-nya ya, kita akan pre-allocate memori dulu. Kita akan siapin kursi-kursinya dulu gitu ya, untuk yang gambar RGB-nya. Karena ini di-convert ke HSP, saya bikin GPU matrik HSP. Dan di sini juga mungkin masih akan bertanya-tanya kenapa tiap channel HSP-nya saya bikin ya. Nah, ini di bawah akan saya jelasin, tapi di sini HSP kan ada 3 channel sama seperti RGB ya Mas. GPU mat, SGPU mat, GPU mat saya pecah dulu. Terus saya punya mask GPU mat, ini untuk output dari hasil in-rank GPU-nya. Rest GPU mat ini adalah untuk hasil bitwise operation ya, untuk dapetin yang hasil background removal. Nah, seperti biasa setelah kita inisialisasi, siapin kursi kosongnya gitu ya, kita upload matriks NumPy-nya dari host memory ke GPU memory ke IMG GPU mat. Setelah itu kita convert di level device atau GPU gitu ya, pakai CUDA convert color. GPU mat-nya akan menghasilkan HSP GPU mat dengan flag background HSP. Nah, di sini selanjutnya setelah saya punya GPU mat HSP mat, Mas, saya akan split HSP GPU mat ini ke masing-masing channelnya. Nah, jadi kalau HSP ini ada 3 channel, saya akan split jadi ke 3 channel H, S, dan P-nya dengan metode assignment kayak gini. Nah, sama seperti kayak CUDA split sebelumnya yang saya demoin di awal-awal kan, sempat tunjukin sedikit. Nah, setelah di split jadi HSP seperti ini, kenapa harus di split seperti ini? Karena ternyata versi in-rank-nya di level CUDA, Mas, itu nggak support lower rank, upper rank, bentuknya itu array gitu ya, array 3 angka kayak misalkan kayak kita kan lower gray, upper gray, lower gray-nya kan ada H-nya berapa, S-nya berapa, V-nya berapa. Upper gray, lower-nya berapa, H-nya berapa, V-nya berapa gitu kan. Iya. Nah, kalau di versi CUDA dia cuma bisa accept satu nilai. Satu value doang. Contohnya kayak gini nih. In rank, VGPU mat, V minimumnya berapa, V maksimumnya berapa, output-nya tentu saja bentuknya masking ya, hitam putih, tampung ke sini. Nah, kalau misalkan kita punya 2, katakanlah misalkan di sini kan karena kebetulan warnanya abu-abu, yang berpengaruh kan memang bagian V-nya, value-nya kan. Tapi bisa jadi kan kalau misalkan objek yang kita detect itu bukan hanya value-nya saja, tapi hue-nya juga gitu ya, kebetulan dengan campuran warna. Ada yang kebetulan abu-abu dan warna merah gitu ya. Mau nggak mau kan mainnya itu bukan di value tapi di hue-nya gitu kan. Nah, ini gimana untuk mengatasi hal tersebut? Bisa aja. Sama juga. Nah, berarti kan kita harus panggil lagi in-rank-nya gitu ya. In-rank-nya untuk yang si hue gitu. Misalkan batasnya yang hue-nya itu misalkan yang merah itu berapa? -10 sampai 10, kurang lebih kayak gitu. Jadi manggilnya 2 kali gitu, Mas. Nah, tapi nanti untuk nyimpan GPU masking-nya ini harus dipisah satu-satu ya. Jadi katakanlah nanti kita punya mask untuk yang dari V gitu ya. Mask untuk yang dari H, agak lebih repot. Baru nanti di bagian bawah kita kita pakai cp2add. Udah.add. Nah, ini yang V GPU mat sama yang H GPU mat. Nah, kurang lebih HGPU mat kurang lebih kayak gini. Ini kalau misalkan mau maskingnya yang di combine ya. Nah, output maskingnya kan ada 2. Kalau kita di NumPy kan tinggal pakai tambah aja H plus V plus masking A plus masking B plus masking C gitu ya. Iya, tapi kalau di CUDA kan nggak bisa kayak jumlah kayak di NumPy sederhana kayak begitu.
Iya. Kita biasanya pakai CP2 add aja gitu. Nanti misalkan di sini ya baru tampung di mask GPU mat, kurang lebih kayak gitu. Itu kalau misalkan 2 channel. Dan seterusnya. Bisa juga kalau misalkan 3 dengan HS saturation-nya juga mau gitu ya. Tinggal tambahin lagi saturation-nya. Saturation ini misalkan dari 50 sampai 255 misalkan ya. Tapi kalau 50 dari 255 sih nggak perlu ya, karena mostly semua rank itu masuk. Tapi kalau mau tetap dimasukin juga bisa. Kurang lebih kayak begitu. Nah, nge-add-nya tinggal tambahin lagi aja di sini. Misalkan ya, karena ini apa namanya? Add itu kan cuma bisa 2 matriks gitu ya. Jadi kita jumlahin dulu P dengan H, dapat mask GPU, baru nanti jumlahin dengan yang katakanlah ini punya S GPU mat dengan yang si mask GPU mat totalnya. Misalkan seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gini lah ilustrasinya gitu ya. Kalau misalkan lebih dari satu rank warna gitu. Iya, iya. Nah, tapi ini memang di posisi ekstrim gitu ya. Kalau objek kita yang kita deteksi itu ada abu-abunya gitu ya dan ada warnanya. Tapi kalau cuma warna doang ya seperti saya bilang, ya kita cuma pilih kalau nggak value ya hue gitu kan. Kurang lebih kayak begitu. Nah, ini contohnya, makanya kalau di kasus kita karena sederhana, objeknya abu-abu, ya ranknya bisa enak ngambil dari hasil value aja. Nah, data maskingnya saya masukin ke Bitwise Node. Tapi setelah saya coba, saya kira setelah saya naikin ke versi OpenCV 4.5.3 gitu ya, yang Bitwise N-nya jadi jalan nih, yang versi kudanya ya, ternyata masih error, Mas. Jadi dia masih nggak mau accept masking yang hasil GPU GPU mask ini, dan nggak ada, belum nemu juga gitu ya, kenapa bisa sampai error walaupun di versi paling terbarunya gitu ya. Mungkin kalau di versi C++-nya bisa jadi kayak error, tapi itu saya belum pernah coba juga. Tapi intinya untuk workaround-nya bisa cara yang seperti sebelumnya, kita bitwise node 2 kali. Node yang pertama untuk apply masking originalnya terhadap yang image RGB gitu ya. Resultnya kita tampung. Nah, tapi karena image-nya jadi negatif, kita kan harus notekan lagi biar bisa jadi RGB lagi gitu ya. RGB normal. Nah, untuk maskingnya sama. Habis itu baru kita download, apply lah ke hierarki gitu ya. Ke bawahnya masih sama, ngelakuin proses yang di atas kita lakuin. Kurang lebih kayak gitu perbedaannya yang di CUDA implementation. Jadi setelah kita dapat hasil bitwise operation-nya, maskingnya juga kita download ke host memory, semuanya bisa dilakuin di versi CPU-nya lagi host memory-nya. Dan di sini resultnya masih sama, baik yang versi result dari GPU ataupun dari CPU. Cuma bisa dilihat ini bulatnya lebih kayak sempurna dibandingin yang CPU ya. Iya, Mas. Nah, kemungkinan karena memang kita cuma pakai satu channel yang value, tapi impact-nya cuma dikit. Kalau dilihat kan ini areanya itu yang gelap ya. Nah, ini kayaknya proporsi yang dari saturation nih. Karena kita cuma includein yang value, jadi yang ini mungkin nggak ke include gitu. Harusnya jadi whole juga. Tapi kontennya masih oke. Itu perbedaannya, sekaligus juga tadi ya announce untuk yang perbedaan versi in rank di OpenCV paling terbaru gitu ya. Versi GPU-nya, versi CUDA modulnya, dia hanya support satu scalar value, nggak bisa array, ada HSP-nya langsung gitu. Jadi kita hanya bisa melakukan in rank untuk masing-masing channel. Sampai sini ada yang mau tanyakan, Mas? Belum sih, Mas. Belum ya? Kita lanjut ya. Lanjut aja. Oke. Nah, itu untuk aplikasi dan penerapan CUDA-nya yang kontur. Sekarang kita masuk ke bahasan kedua. Kita berarti udah stop bahasan yang tentang kontur ya. Nah, ini kita akan masuk ke bahasan tentang shape detection lah. Atau bisa dibilang ini Hog transform. Nah, Hog transform ini di OpenCV masuknya ke modul image processing karena bisa digunakan untuk mendeteksi bentuk gitu ya. Ada 2 fitur gitu ya, Hog line dan Hog circle. Bisa ngedeteksi garis dan bisa ngedeteksi buletan atau lingkaran. Nah, kita akan mulai dari Hog line transform atau yang ya kita sebut saja line detector, mendeteksi garis.
implementasi yang paling terkenal adalah untuk melakukan road line detection kayak gini kan. Kalau di highway gitu ya, di jalan tol itu ada garis tepi yang lurus gitu ya sepanjang jalan. Ini kita bisa bikin kayak guidance area kayak begini, ada maskingnya menandakan ini adalah area yang apa ya, untuk si ini misalkan konteksnya di autonomous vehicle gitu ya, ini harusnya oke gitu ya, tanda hijau kayak begini, di depan gak ada obstacle, bisa penerapannya untuk gitu. Tapi jauh sebelum itu ya untuk memungkinkan bagaimana si program bisa ngedraw tepat di garis di highway-nya gitu ya, di road line-nya. Jadi kita bisa manfaatkan Hogline Transform untuk mendeteksi garis tepiannya, terus kita sederhananya kasih masking warna hijau lah gitu ya, baru bisa kita draw seperti ini. Nah, itu penerapannya. Nah, Hogline Transform ini gimana sih cara kerjanya? Bagaimana mungkin si program bisa tahu ini tuh objek berupa garis lurus atau bukan gitu ya. Nah, ini kembali ke konsep kalau kita belajar mungkin dulu gitu ya, persamaan linear gitu ya. Kalau kita berbicara diagram Kartesian ya, diagram Kartesius, koordinat itu kan dijabarkan oleh titik X dan Y. Kalau kita punya persamaan garis lurus kan formulanya itu Y sama dengan MX plus C ya Mas, atau plus B lah gitu ya, sebagai intercept value-nya si B-nya tersebut gitu ya. M itu kemiringan kan kalau di formula persamaan linear tersebut. Nah, tapi selain diagram Kartesian, ada juga diagram polar ya, polar koordinat sistem. Kalau polar koordinat sistem ini bukan X dan Y, tapi adanya tuh R, jari-jari, dan theta, sudut. R ini adalah jarak dari titik reference atau origin ke garisnya. Theta ini adalah sudut gitu ya. Jadi bisa kita mendefinisikan garis juga berdasarkan R dan theta selain X dan Y. Gitu. Kalau X dan Y kan X1 Y1-nya mana, X2 Y2-nya di mana, draw garis gitu ya. Pakai R theta juga bisa. Misalkan R jaraknya berapa di sudut 0 di sini, sama R-nya di jarak berapa di sudut 90 di sini gitu. Jadi garis juga sama. Itu penjabarannya beda aja gitu pakai R dan theta. Kenapa harus ada diagram, kenapa harus ada polar koordinat gitu ya? Kalau pakai diagram Kartesian, bayangin misalkan garisnya itu vertikal, Mas. Kalau di persamaan Kartesian, garis vertikal ini kan bingung untuk slope kemiringannya itu kan nggak ada, karena dia infinity kan, ke atas terus gitu ya. Jadi M-nya itu tak terhingga gitu ya. Kalau di komputer kita nggak bisa melakukan operasi numerik ke angka infinity atau tak terhingga gitu ya, bakal susah. Nah, sehingga untuk menghindari hal tersebut, alih-alih kita pakai diagram Kartesian, kita bisa menggunakan diagram polar. Nah, di polar coordinate system bisa di-interchange nih ke persamaan Kartesian. Perubahannya jadi kayak begini. Jadi kalau misalkan tadi tuh rumus yang Y sama dengan MX plus B gitu ya. Kalau versi dikombin dengan diagram polar, M-nya itu setara dengan min cos theta. Theta-nya itu adalah sudut polarnya. Per sin theta. Dan B yang merupakan interceptnya itu setara dengan R jari-jari per sin theta. Nah, ini memang rumusan matematikanya kayak begini ya. Nah, kalau secara terbalik juga bisa nih. Kalau mau R sama dengan gitu ya, pengen nyari jari-jari diagram polar yang kita punya adalah X dan Y, berarti ya rumusnya X cos theta plus Y sin theta. Kurang lebih kayak gitu lah. Persamaan matematis yang dulu pernah kita pelajari juga lah. Gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalkan kita punya sebuah titik di sini, kita sebut aja X0, Y0, Mas. Kita pengen cari jarak ini berapa gitu si R-nya. Nah, ini tinggal masukin aja rumusnya, X0-nya berapa, Y0-nya berapa, sudutnya berapa, dapat dipanjang si biru si R. Gitu ya. Nah, itu formula matematik. Nah, kembali lagi ke teknik Hogline. Dari basic diagram polar dengan formula-formula yang relate ke koordinat polar tersebut gitu ya. Bagaimana garis si relasi antara si R dan si theta itu diplot gitu ya. Kalau misalkan X dan Y diplot, garis lurus ya, lurus kayak gini udah. Tapi kalau si R dan theta diplot nih dia di diagram bentuknya seperti ini ya. Diagram vertikal dan horizontal seperti ini vertikalnya R, tetanya di sini, dia bentuknya tuh sinusoidal. Nanti kalau ada tetanya terus gitu ya, bakal ya sinusoidal. Nah, kalau ini misalkan untuk posisi X0, Y0 di titik 8 dan Y0-nya 6, katakanlah di sinilah titiknya.
Kalau misalkan kita cari titik lain, katakanlah kebetulan titik selanjutnya itu adalah di titik di sini, katakanlah di Y-nya 1, X-nya katakanlah 12 gitu ya, bisa aja. Contohnya misalkan di X1 4, Y1 9, X2 12, Y2 3 gitu. Nah, ketiga titik ini nih, si X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2 ini Mas, yang secara kita ambil berada pas di titik-titik merah ini gitu ya, berada di garis merah ini ya, ketiga titik itu. Ketika kita plot di diagram polar, mereka itu akan saling berpotongan. Nah, di satu titik. Di titik ini kita bisa lihat dia punya nilai R berapa dan punya nilai theta berapa, karena secara horizontalnya theta. Nah, kalau dia berpotongan tepat di titik yang sama seperti ini, di titik R dan theta tertentu, menandakan tiga titik ini itu adalah berada pada garis yang sama. Kayak gitu. Nah, si Hogline mendeteksi garis itu dengan cara seperti itu. Jadi dia cari dari semua titik-titik yang ada, dia transform ke R dan theta-nya berapa gitu, di koordinat sistem polar. Terus dia plot. Nah, hasil plottingnya itu berpotongan atau tidak. Kalau berpotongan berarti itu garis. Titik-titiknya berada di dalam satu garis. Kalau nggak berpotongan, berarti dia berada di garis yang berbeda. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu kan kalau dibayangin secara matematis bingung gimana kita ngupload, gimana kita bisa mastiin itu saling berpotongan atau enggak. Nah, di OpenGB udah wrap itu di dalam satu function yang mudah untuk digunakan. Nah, Hogline ini ada dua teknik yang bisa dipakai, sama-sama Hogline. Yang pertama adalah standar Hogline-nya, pakai CV2 Hogline. Yang kedua adalah probabilistic Hogline transform atau CV2 Hogline P. Belakangnya ada P untuk shorten probabilistiknya gitu ya. Nah, standar Hogline transform seperti apa pemakaiannya? Ini ada di bawah sini. Jadi tinggal kita panggil CV2 Hogline, gambar yang mau kita detek ada garis atau tidaknya, rho dan theta-nya. Rho dan theta ini adalah resolusi minimal rho dan theta-nya gitu ya. Biasanya kalau rho itu kan tadi garis ya dari titik center ke ke line yang kita punya. Nah, resolusi minimal yang pengen kita set, ya biasanya kita set aja satu pixel. Gitu. Kalau theta, resolusi minimal untuk sudutnya, ya kalau sudut ya berarti 1 derajat ya. Kalau 1 derajat di konsep ini kita nggak bisa tulis 1, karena dia harus dalam satuan radian. Berarti kan untuk dapetin 1 radian itu kita bisa ambil dari np.pi per 180 gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga apply threshold minimum number intersection-nya gitu ya, untuk bisa dianggap satu garis lurus ada berapa berpotongan gitu. Kalau tadi kan didemoin di atas 3 gitu. Nah, di sini kita bisa kontrol. Misalkan kalau ada 3 titik berpotongan katakanlah 100 kali, nah berarti itu udah otomatis pasti garis lurus. Nanti kita bisa dikontrol di threshold-nya. Misalkan set 100. Line ini optional, biasanya saya set none aja. SRN dan STN ini saya biasanya set 0 aja. Output dari Hoglines ini adalah berupa list, Mas, yang biasa kita sebut lines, list of line. Nah, tiap elemen listnya itu pasangan variabel rho dan theta. Ini ada typo ya, harusnya rho ya. Rho dan theta. Rho itu adalah tadi itu jarak dari titik pusat originnya ke garis, theta ini adalah sudutnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Probabilistic Hog transform ini berbeda dengan yang standar Hog transform, Mas. Kalau pakai probabilistic Hog transform, nah dia ada beberapa parameter tambahan nih. Image, res rho-nya, res theta-nya atau resolusi minimalnya ini sama, threshold-nya juga sama, number of intersection line-nya minimal berapa. Lines-nya juga sama seperti parameter yang di standar, kita bisa set none aja. Pembedanya kalau di atas kan ada SRN sama STN, di sini ada minimum line length sama maksimum line gap gitu ya. Kalau minimum line length ini adalah berapa besar ukuran panjang minimal sebuah garis yang kita anggap bakal jadi sebuah garis lah, kurang lebih kayak gitu. Misalkan nih kita pengen include, kan bisa aja ya di dalam gambar yang kita detect itu ada garis yang pendek, ada yang panjang. Nah, dengan min line length kita bisa minimalin kira-kira nilai minimal dari sebuah garisnya itu berapa gitu. Misalkan harus panjang 100 pixel. Nah, berarti yang di bawah 100 pixel walaupun dia garis lurus,
bakal di reject. Kurang lebih kayak gitulah pemanfaatan. Dan max line gap. Kalau max line gap ini kayak begini, bisa jadi ini kayak misalkan di road line, kan dia strip-strip ya Mas. Sebenarnya itu kan itu satu garis kita pengennya gitu kan ya. Nah, ada gap untuk di contoh kasus seperti itu kan. Nah, kalau pakai Hoagland's P ini bisa di-detect sebagai satu garis. Nah, kita tinggal spesify aja nih, gapnya maksimumnya berapa. Misalkan, kalau gap maksimumnya 50 pixel, berarti kalau ada gap di bawah 50 pixel, dianggap satu garis. Nah, di sini bisa kelihatan, ke Hoagland's P ini dia lebih advance. Ada filteringnya lah untuk bisa nge-reject line-line yang kecil ataupun line-line yang keputus gitu ya, ada gapnya, itu bisa disambungin gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sampai sini dari konsep dasar Hoagland-nya ada yang mau ditanyain sebelum kita lihat sampelnya Mas? Nanti lanjut dulu deh Mas, nanti dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya. Nah, ini implementasi dari Hoagland. Kita baca dulu gambarnya. Ini kebetulan saya punya gambar road.jpg. Bentuknya kayak gini. Ini kelihatan garis lurus, ini garis lurus, lurus, semuanya ada banyak garis lurus yang harusnya bisa kedeteksi ya. Nah, di sini saya akan coba convert ke grayscale. Terus saya apply Kenny biar jadi edge. Kalau edge kan pure bakal benar-benar tepian, harusnya lurusnya makin kelihatan gitu ya. Di sini saya apply pakai Hoagland yang standar biasa. Yang diinputkan adalah image edge-nya. Res row-nya itu adalah 1, minimum resolution untuk row-nya atau R-nya. Terus res theta-nya ini np.pi per 180, ya 1 derajat lah gitu ya dalam radian. 100-nya ini adalah minimum threshold atau number of intersection line-nya gitu. Jadi kalau ada 100 titik berpotongan gitu ya di area tersebut, yaitu kita bisa anggap garis. Kalau di bawah 100 ya bisa kita anggap bukan garis. Jadi sebenarnya bebas aja ya, kita mau define berapa. 100 boleh lah gitu ya, harusnya banyak lah. Karena kalau sebuah garis lurus itu berpotongan cuma sedikit, ya bisa bertanyakan ini benar garis lurus atau bukan. Parameter lines-nya, vektor untuk inisial awal lines gitu ya, kalau kita nggak punya bingung, set aja nah. SRN, STN-nya ini kita bisa zero aja ya, parameter opsional. Tapi kalau untuk sekarang belum diimplementin. Nah, outputnya apa nih? Kita bisa punya list namanya lines. Ini kita cek di sini. Kalau output di sininya nggak kosong, karena bisa aja kosong ya, kalau di gambarnya nggak ada garis sama sekali dia deteksi. Tapi kalau ada nggak kosong, kita looping nih. Untuk semua lines yang ada di dalam list line, elemennya kan tadi di atas saya tunjukin row dan theta ya. Makanya di sini saya looping row theta-nya apa gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita pengen ngedraw garis di OpenCV itu kan butuhnya tuh 2 titik ya. Titik awal, titik ujung garis kan. Nah, kalau row theta kan diagram polar si OpenCV pada CV2 line mana tahu gitu. Berarti kita harus convert nih row theta-nya itu menjadi garis. Nah, untuk nge-convert row theta, misalkan kalau kita pengen ngedraw garis kan kita harus punya paling nggak persamaan linearnya ya sama dengan mx plus c atau plus b gitu ya. Nah, tadi kan di atas ada formula M atau slope atau kemiringan itu rumusnya apa? Min 1 kali NP cos theta per NP sin theta. C-nya juga tadi rho per NP sin theta. Jadi kita bisa masukin di sini. Nah, terus kita bisa define nilai X0 dan X1. Misalkan nilai X0 itu 0, X1 itu 1000. Tapi harusnya X1 itu adalah maksimum width dari si gambar yang kita baca ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau 1000 juga masalah. Nah, terus kita bisa cari Y-nya. Y-nya itu apa? MX plus C. Tapi kita integerin ya, karena kan nilai pixel nggak mungkin float. M kali X0 plus C, kita bisa dapetin Y0. M kali X1 plus C bisa dapetin Y1. Sehingga di sini kita punya pasangan X0, Y0, X1, Y1. Draw line lah. Gitu. Lebih ribet karena kenapa? Karena memang output dari si Hoagland ini row dan theta. Gitu. Kita harus convert dulu ke diagram Cartesian, dapetin X0, X1, Y0, Y1. Nah, dari sini, kalau kita running, kita bisa dapetin dari gambar road.jpg tadi. Nah, dia bisa detect yang sekiranya garis, kasih garis lurus. Tapi bisa dilihat nih, yang gap-gap kayak gini, gak kedetek sama dia ya. Iya, Mas. Karena memang keterbatasan si standar Hoagland itu. Ya. Kalau misalkan si Hoagland itu, dia ngedeteksinya
Tadi misalkan minimum intersection-nya 100, ya kalau nggak di bawah 100 ya ini nggak ke-include jadinya. Nah, kita bisa turunin misalkan dari 100 ya minimum intersection-nya 2. Ya mungkin bakal makin banyak, ruwet banget gitu ya yang bakal kedetek. Atau misalkan 20 lah gitu ya, akan jadi banyak yang kedetek gitu ya. Dan di sini juga kena error atau mungkin gara-gara hasil pembagian apa namanya ada yang 0 atau apa gitu ya. Atau kita naikin 50 gitu ya. Nah, jadi banyak banget lah. Wow. Yang harusnya bukan garis pun ke include. Tapi di sini memang sih yang strip-stripnya jadi ke bawah gitu ya. Tapi yang bukan garis pun jadi ke bawah gitu ya. Gara-gara cuma line intersection-nya itu cuma 50. Makanya pengaruhnya tuh di sana tuh Mas. Minimum threshold tuh. Karena kalau kita lihat tadi kan gambar mobil ini dengan bayangannya gitu ya. Ini bisa aja beberapa kali berpotongan gitu ya, maksimum lebih dari 100 gitu ya. Atau kebetulan ini di bawah 100 jadi nggak kedengar. Tapi kalau ini tadi kita include kan, ini sih emang masuk tapi yang lain-lain juga keikut gitu. Nah itu kekurangannya si hogline gitu ya. Dia bagus kalau garisnya itu nggak keputus-putus. Nah terus gimana untuk solusi seperti ini gitu ya? Kita pengen detect juga garis yang putus-putus seperti ini. Jawabannya adalah pakai hogline probability. Nah, ini yang sampel kedua. Lines-nya ini sebetulnya sama, cuma pembedanya di bagian hogline V. Sama kita harus convert to P, apply ke Kenny juga ya untuk dapetin edge image. Min-nya 1, resolution untuk row-nya 1, resolution untuk theta-nya juga ini 1 degree radian. Di sini number of intersection-nya bisa kita set 50 aja. Min line length-nya ini 50, berarti kalau ada garis minimum 50 pixel gitu ya panjangnya, yaitu kita bisa include-kan sebagai garis. Kalau di bawah itu kita reject. Line gap-nya 30, jadi kalau dia kepotong garisnya itu ya, jaraknya 30, itu kita bisa sambungin gitu ya. Nah, ini si Hogline SP bisa mengakomodir hal itu. Nah, output-nya yang menarik dari Hogline SP ini nggak sama seperti Hogline. Kalau Hogline ini kan rotate ya, Mas. Kalau di Hogline SP, output-nya itu udah XYWH. X1, Y1, X2, Y2. Nah, ini kan enak nih kalau udah kayak begini. Kita nggak perlu nge-transform dari diagram polar ke koordinat Cartesian ya. Tinggal kita masukin aja ke CV2 line. Nah, ini yang lebih convenient lah, lebih nyaman untuk digunakan si Hogline P. Dan kita juga bisa kontrol kasih filter lah gitu ya garis yang detect. Nah, bisa dilihat ya. Ini ke-include yang tadi garis putus-putus. Kenapa depannya ini nggak ke-include ya? Gara-gara mungkin line gap-nya tuh 30 nggak mengakomodir jarak ini. Kalau dilihat kan kita tarik ke samping, ya mungkin jarak ini tuh lebih dari 30 pixel ya. Kalau kita mau naikin misalkan jadi 50 gitu ya. Nah, jadi lebih panjang lah. Tapi yang ke samping ini juga jadi dapat nih. Yang mobil ini kan jadi seolah-olah garis lurus, dengan tepiannya kena jadi garis lurus juga. Kurang lebih kayak begitu. Jadi max line gap juga kalau terlalu gede jadi buruk juga gitu ya. Bisa jadi yang harusnya memang kepisah dengan jarak tersebut yang bukan garis gitu ya. Tapi di-include-kan jadi garis. Jadi misalkan 30 yang paling oke. Terus gimana dong untuk cara kita bisa dapat garis yang lebih depannya lagi gitu ya. Nah itu untuk sekarang ini kita nggak perlu akomodir itu ya. Itu nanti di bawah kita akan bikin sampel implementasinya untuk yang road line detection. Tapi kurang lebih pemanfaatan atau penggunaan dari Hoglines itu seperti inilah di Hog Transform gitu ya. Bisa mendeteksi garis pada gambar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo. Yes, halo. Iya, Mas. Mas, berarti kalau autonomous vehicle itu yang mereka lakuin pertama kali, mereka nemuin nyari garis ini ya buat nentuin jalannya si kendaraan itu ya? Kalau kita bicara real, apakah autonomous vehicle menggunakan teknik ini atau enggak, saya yakin enggak semuanya, bahkan mungkin apakah ada atau tidak, saya juga kurang tahu ya. Karena itu udah kalau yang udah production gitu ya, entah di Tesla autonomous vehicle atau yang punya siapa gitu ya, mereka punya algoritma sendiri dan itu pasti proprietary dirahasiakan. Tapi kalau yang jelas
teknik deteksinya kebanyakan kalau di autonomous vehicle itu by lidar, radar lah gitu ya. Oh iya. Nah, yang pure hanya pakai kamera itu kalau nggak salah Tesla doang gitu ya. Kenapa harus pakai lidar itu kalau nggak salah ngikutin standarnya autonomous vehicle atau apa gitu ya. Karena bisa jadi kamera ini blind spot atau apa nggak merecognize dengan baik gitu ya. Tapi kalau lidar itu kan karena dia konsepnya sederhana, ada objek mantulin ya dia ngasih tahu ini ada obstacle gitu ya. Benar-benar secara fisikal gitu. Nah, makanya masih tetap dipertahankan untuk menjadi detektor utamanya. Kameranya itu sebagai substitut gitu. Nah, kalau di bagian kameranya ada deteksi garis, kemungkinan ada. Tapi kalau algoritmnya pakai Hawk transform atau bukan, nah itu pertanyaan lain. Tapi salah satunya kalau kita ngobrolnya riset gitu ya, ada banyak yang mengimplementasikan ini untuk paling tidak sebagai demo autonomous vehicle mendeteksi garis menggunakan Hawk transform. Tapi kalau di production levelnya kita nggak pernah tahu tuh secara teknologi detailnya dia pakai apa lah, kurang lebih seperti itu. Bisa jadi mungkin sesederhana ini gitu ya, pakai teknik seperti ini. Iya, Mas. Oke. Lanjut? Oke, Mas. Lanjut, Mas. Oke. Nah, ini kita implementasi kudanya juga ada. Cuma sayangnya sampai saat ini tuh belum ada yang versi Hogland probabilistik yang di versi kudanya. Hanya untuk yang kuda Hoglands biasa. Dan tekniknya itu seperti yang CP2 kuda Kenny. Jadi kita pakai panggil dulu kelasnya, bikin objek, baru nanti si objeknya itu punya metode detect gitu. Jadi sekali lagi versi kuda implementation untuk Hogland ini hanya mensupport yang Hogland standar biasa, Hogland probabilistiknya belum ada lah, mungkin nanti akan dirilis gitu ke depan. Tapi untuk versi kudanya, ya ini pertama kita create Hogland detektornya dulu. Parameter yang dimasukin adalah resro, resteta, threshold, dan ini ada parameter baru busort sama max line ya. Berbeda dengan yang implementasi yang standar yang biasa, ya edge pasti nggak akan di set di awal ya. Tapi bagian awal ininya sama, kurang lebih seperti itu. Nah itu set di awal, habis itu kita tinggal panggil .detect gitu ya, masukin gambar yang mau di-detect, outputnya itu adalah declines. Dia itu ya matriks ukuran ya isinya row dan theta lah, berarti kalau line-nya ada 10, berarti 10 kali 2 lah gitu ya ukuran matriksnya begitu. Output dari si detect ini. Tapi karena ini kita nge-proceed-nya di GPU memori, otomatis si D-line ini matriks GPU ya, GPU mat gitu ya. Ukurannya walaupun kecil gitu ya, walaupun bukan gambar. Nah, D-line sini nanti kita bisa attach method download untuk menarik si matrix value-nya ke host memory. Cara pemanfaatannya gimana di versi CUDA Hogland-nya? Ya di sini kita bisa baca gambar yang kita punya, zero.jpg. Seperti biasa kita initialize dulu matriks-matriks yang kita butuhin, Mas. Ada GPU mat, gerai GPU mat, sama edge ya, karena kan kita perlu sampai nge-convert jadi edge image. Kita karena di sini ada untuk edge pakai Kenny kita sama, masih ingat ya, kita create objeknya dulu, Kenny object, pakai kelas create Kenny detectornya. Terus Hoglands juga sama, ini saya sebut aja objeknya Hoglands dari CV2 kuda create Hoglands detector, seperti spek tadi yang di atas saya tunjukkan. Objeknya ke create, baru kita nge-proceed ngupload gambar dari host memory ke GPU memory, pakai GPU mat upload. Habis itu saya pakai kuda CVT color, convert dari RGB ke grayscale GPU mat. Habis itu nge-apply Kenny detect ya, untuk ngehasilin edge GPU mat ya, edge image GPU mat. Setelah itu udah dapat edge image GPU matnya apa? Dimasukin ke Hogline objeknya ya. Ada method .detect, outputnya langsung declines. Nah ini saya biasanya kan kita bisa pakai assignment ke dalam ya declines. Walaupun awalnya saya define decline GPU kuda GPU mat, dia suka error. Ujung-ujungnya saya pakai kayak begini. Gak masalah sih harusnya, karena ini juga si decline harusnya ukurannya kecil. Seperti saya bilang tadi, kalau misalkan di gambarnya ada 10 garis ya, ada row tetanya berarti 10 kali 2, kurang lebih kayak gitu. Nah, declines-nya ini karena posisinya kan dia adalah matriks GPU, kita perlu download dulu ke host memory. Jadi declines.download baru kita sebut lines. Nah, lines-nya ini
setara dengan lines yang kita dapetin dari CV2 Hog lines di atas gitu ya. Nah, udah bisa kayak gitu ya, kita tinggal looping aja, kita draw. Karena ini bukan probabilistik, ya outputnya raw theta, kita harus transform dulu ke Cartesian, baru di CV2 line di draw gitu ya, garisnya. Nah, ini implementasi kudanya. Kalau kita run, nah ini hasil implementasi kudanya. Mirip-mirip lah, walaupun warnanya merah ya. Ini kenapa yang ini strip-strip nggak ke include, seperti yang saya bilang, karena ini Hoglines biasa, dia tidak ada apa namanya kemampuan untuk ngedetek yang ini. Kalau misalnya interception-nya minimal ya, mungkin kita perlu naikin tadi tuh yang si 100-nya ya dinaikin lagi atau berapa gitu ya. Diturunin, sorry. Jadi paling nggak yang nggak kedetek bisa kedetek gitu ya. Tapi dengan kayak begitu banyak yang bukan harusnya garis ya bakal kedetek sebagai garis. Mungkin kedepannya bakal jadi lebih baik kalau udah ada implementasi Hogland probabilistiknya. Tapi nanti kita lihatlah ke depannya. Nah, ini implementasi kudanya kurang lebih seperti ini, Mas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk implementasi kuda Hoglines? Belum sih Mas, kalau kuda ini masih sama, ya Sama. kurang lebih sama-sama sebelumnya ya. Yes, betul. Tapi yang perhitungan ini nih saya masih, tapi nanti yang perhitungan ini ya. Maksudnya saya kalau udah nonton 2 kali gitu videonya saya paham. Oh, oke. Ya nggak apa-apa. Ini kalau untuk mungkin untuk biar nggak bingung, biar nyambung. M dan C ini rumusnya dari mana? Ini yang rumus apa namanya? Yang di awal tadi tuh Hoglines. Ini kan tadi ada Y, kan kalau rumus persamaan garis lurus itu kan Y sama dengan MX plus C ya. Nah, M-nya itu min cos theta per sin theta, ini C-nya itu, nah ini dari sini. Ini kalau nanya rumusnya kenapa kayak begini, ini udah rumusan matematika. Sama kayak kita nanya kenapa Pythagoras rumusnya kayak begitu gitu ya. Ini kita tinggal pakai aja lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi sebenarnya lebih simpel yang probabilistik itu tadi ya. Yes, betul. Cuma sayangnya memang belum ada versi kudanya. Kalau udah ada versi kudanya kita nggak harus pikirin kayak begininya, tinggal udah dapat pojok-pojok garisnya tinggal draw aja. Iya, Mas. Oke. Lanjut? Lanjut, Mas. Nah, ini yang terakhir adalah Hog Circle Transform. Fitur Hog Detection yang mendeteksi circle. Nah, ini konsepnya berbeda dengan konsepnya yang si Hogline. Kalau Hog Circle Transform ini dia apa namanya ya? Kalau di line itu kan dia ada beberapa perpotongan gitu ya dari satu titik terhadap diagram polar gitu ya. Nah, kalau misalkan di circle, bayangin itu si garis lurusnya tuh ya seperti keliling lingkaran lah gitu ya. Keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran ini kan kalau misalkan kita bicara lingkaran pasti ada titik pusat lingkarannya di mana, jari-jarinya lingkarannya berapa gitu ya. Nah, baru kita bisa draw kelilingnya di mana. Nah, kita bisa punya X center dan R centernya berapa. Selanjutnya bagaimana untuk dia bisa didetek sebagai circle. Nah, caranya sama, pakai diagram polar tapi bukan intersection kayak garis gitu ya, di sudut berapa. Ini ke semua sudut harus punya R yang sama. Nah, itu pasti lingkaran gitu. Nangkap nggak, Mas? Iya, Mas. Jadi misalkan posisi center dari lingkarannya itu adalah posisi diagram polarnya. Nah, kalau misalkan jari-jari untuk ke setiap titik yang terdeteksi gitu ya, itu relatif sama, sudutnya itu full 360 derajat, sudah pasti itu lingkaran. Nah, caranya kayak begitu. Masih sama, pasti pakai diagram polar. Internalnya dia cara ngedeteksinya kayak begitu. Tapi di versi OpenCV, nah untuk cara makainya itu tinggal pakai CV2 Hog Circle. Tapi di bagian ini kita nggak ada CV2 Hog Circle probabilistik ya. Karena kalau lingkaran itu kan jaraknya tuh ya pasti konsentris gitu ya. Jari-jarinya sama semua gitu ya. Dan ini nggak bisa ngedetek elipsis ya. Pure benar-benar lingkaran. Nah, tapi untungnya di CV2 Hog Circle yang kita gunakan ini, di metode CV2 Hog Circle-nya si OpenCV ini ada beberapa parameter input, image, dan di sini ada modenya. Tidak ada metode probabilistiknya secara langsung, tapi dia
sampaikan di bagian mode, Mas. Nah, modenya ini ada 4 option. Ada Hog gradient, Hog probabilistic, Hog multiscale, sama Hog gradient ya, standar, probabilistic, standar, probabilistic, multiscale, sama gradient ya. Sorry. Nah, kalau standar ini yang klasikal Hog transform gitu ya, pakai tadi itu teknik ya udah R-nya sama ya udah ke semua sudut sama, berarti itu pasti lingkaran. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau probabilistic ada konsep probabilistic di dalamnya. Jadi kita bisa filter radius minimum maksimumnya berapa gitu ya. Maksimum radiusnya berapa. Jadi kita bisa sama kayak konsepnya lain lah. Minimum length line-nya itu berapa sehingga yang kecil-kecil nggak ke-include. Kalau ada gap itu bisa disambungin dan lain sebagainya. Nah, ini probabilistic. Multiscale ini untuk multiscale variant of classical Hog transform. Jadi mau apa istilahnya circle-nya besar kecil bodo amat. Jadi kalau pakai multiscale kita nggak harus define minimum radius maksimum radius, semua lingkaran mau kita detect. Tapi mostly ini harusnya nggak bagus ya, karena misalkan kita pengen detect lingkaran spesifik yang ukurannya konsentris sama, harusnya ini bisa dihindari. Kalau Hog gradient ini pakai teknik gradient, tapi saya kurang paham juga ya, nyari-nyari definisinya secara clear itu seperti apa internal di dalamnya. Kemungkinan besar dia itu pakai image gradient untuk menentukan tepian lingkaran atau bukannya gitu ya. Tapi itu cuma spekulatif karena nggak ada deskripsinya juga di dokumentasi. Intinya yang paling bisa membantu itu bagian yang probabilistik ataupun yang standar gitu. Kalau standar yang mau pakai yang teknik biasa. Kalau mau pakai coba-coba pakai Hog gradient juga bisa. Di bawah kayaknya saya juga cantumin tuh ya, contoh yang gradient. Nah, intinya gitu. Kita bisa kasih min radius, max radius. Kalau pakai probabilistik ini ngaruh banget gitu. Nah, cara pemakaiannya gimana? Sama awalnya gitu ya. Kita perlu grayscale dulu, tapi di sini saya apply Gaussian blur. Kenapa pakai Gaussian blur? Ini karena di sini saya punya gambar kedua. Nah, di sini saya punya gambar bola mata kayak begini. Ini saya pengen Gaussian blur biar karena kalau bisa dilihat nih, bola yang pengen saya detek ini adalah bagian bola matanya ini nih, Mas. Dan kalau dilihat, ini kan bulatannya tuh nggak utuh ya, walaupun memang bagian ininya bulat sempurna. Nah, si Hogland transform ini keunikannya itu tuh. Dia bisa detect objek lingkaran walaupun dia nggak penuh atau ketutup kayak begini di sebagian. Nah, itu keuntungannya Hog circle gitu ya, sorry. Nah, di sini saya apply dulu si Gaussian blur biar kita bisa blurring. Remove sedikit noise nih, kayak misalkan dari bulu mata apa segala macam atau objek-objek yang bisa mempengaruhi nanti proses deteksi dari si area bola matanya ini. Cuma kasih kernel kecil 5x5 biar lebih blur. Hasil blurnya baru saya masukkan ke Hog circle ya. Kalau mau pakai di apply dulu ke Kenny juga boleh, itu bagus gitu ya hasil dari blur. Terus di sini saya masukin ke Hog circle. Nah, saya di sini coba pilih yang Hog gradient ya. Bedanya apa? Res min-nya, minimum distance center-nya, ini DP-nya ya, inverse ratio of resolution default one. Ini yang sama seperti kayak di Hog line ya. Minimum resolution untuk jarak, jadi kalau di sini untuk kelilingnya ya. Ini satu. Nah, kedua itu adalah minimum distance center gitu ya. Kalau misalkan kita mendeteksi lingkaran, bisa aja ada lingkaran yang berdekatan gitu ya. Nah, ini kita bisa atur minimum jaraknya itu dari sini. H ini adalah tinggi dari gambar. Ya bebas aja mau set berapa, tapi di sini biar dinamis saya pakai H. H dibagi 64 atau berapapun kita mau set, misalkan jarak antar lingkarannya itu pengen lebih besar dari 100 pixel gitu ya. Boleh juga kayak gitu ya. Ini contohnya kalau saya biasanya pakai H/64 atau H per berapa. Jadi kalau image-nya berubah jadi lebih gede pun nggak masalah, karena ini parameterize kayak begini, fleksibel ngikutin ukuran gambar. Param 1 ini adalah threshold untuk internal Kenny edge detection, karena di dalamnya udah ada Kenny edge detection. Ini 200. Threshold 2-nya adalah threshold for center detection ya. Ini untuk mendeteksi titik pusat lingkaran objeknya gitu ya. Minimum 17 pixel. Minimum radiusnya 21.
maksimum radiusnya 30. Jadi kalau ada yang dibuat 21 pixel dan di atas 30 pixel itu kita reject. Kalau mau dilebarin juga bisa, otomatis yang radius lebih besar atau lingkaran yang lebih besar bakal ke-include. Nah, circle yang udah kita dapetin, kita looping nih, kita cek dulu kosong nggak. Kalau nggak kosong, kita looping. Outputnya itu udah X, Y, dan R gitu ya. Ini saya NPU NT 0 biar hasil, bisa jadi karena output ini tuh nggak integer, saya integerin paksa biar X, Y, dan R-nya itu bulat. Karena pas CV2 circle butuh integer buat ngedraw lingkarannya. X, Y ini adalah pusat lingkaran yang kedeteksi, R ini adalah jari-jari lingkarannya. Ini tinggal gampang banget pakai CV2 circle dengan yang data yang ada ini tinggal kita draw aja. Saya draw warna hijau ya, tebalannya 2 gitu thickness-nya. Nah, ini dengan gambar yang ci.jpg ini, kita bisa lihat. Nah, dia bisa detect lingkaran bola mata walaupun tidak pas. Ini kan harusnya ke bagian luar ya. Tapi ini gara-gara memang kepotong. Tapi walaupun kepotong pun dia bisa lihat kalau ini area lingkarannya ngepasnya di sini gitu. Kalau misalkan saya turunin, mungkin area yang bukan lingkaran pun kayak misalkan bola tengahnya gitu ya, atau yang lebih kecil gitu bakal ke-include. Nah, kurang lebih kayak begitulah CV2 Hawk Circle. Nah, di sini ada tadi Hawk Gradient. Misalkan kita bisa coba juga Hawk yang probabilistik gitu ya. Perbedaannya apa dengan yang Hawk Gradient. Ya, kita ganti aja. Oh, kalau Hawk Gradient kayaknya sekarang hanya yang disupport Hawk Gradient doang ya. Apa versi 4? Kayaknya kalau versi 4.4 kemarin masih bisa deh probabilistik. Kalau yang di Masnya masih versi 4.4 coba aja nih Mas pakai Hawk Gradient. Tapi kalau di saya ini tulisannya cuma support yang Hawk Gradient doang ya. Unrecognized method ID and function Hawk Circle ya. Tapi kalau kita balikin lagi ke Hawk Gradient, itu justru yang sekarang cuma disupport itu Hawk Gradient doang. Nah, entahlah. Nanti kita coba cek. Kenapa di versi yang terbaru justru malah opsi-opsinya nggak muncul semuanya. Nah, tapi kurang lebih Mas, si Hawk Circle pemanfaatannya seperti ini. Agak ribet di penentuan parameter-parameternya ini, tapi kalau awal ini harusnya sama lah. Ini bisa pilih berapapun. Biasanya awal 1. Parameter kayak ini biasanya kalau bingung atau kalau nggak 100 ya 200 gitu ya. Ini param 2 set aja 17. Min radius, max radius kita bisa aja sendiri. Berapa lingkaran yang suitable buat kita deteksi dari gambar lah. Sampai sini ada yang bertanyakan terkait implementasi dari Hawk Circle, Mas? Belum sih, Mas. Belum ya? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini kan dari gambar-gambar nih ya. Terus untuk yang si Hawk Circle, dia juga ada implementasi kudanya. Ini pakai CV2 kuda Create Hawk Circle Detector. Sama ada parameter DP yang tadi itu minimum inverse ratio resolution atau resolution jaraknya lagi ya kayak kalau di Hawkline. Ini kita bisa set 1. Min di center, jarak antar centernya, param 1, parameter Kenny internal di Hawk Circle. Param 2-nya itu adalah threshold center detection-nya, kita set 17. Min radius dan max radius yang bisa kita set. Mirip-mirip. Nah, setelah kita create objeknya, dari CV2 kuda create Hawk Circle Detector, karena konsepnya sama seperti kayak Hawkline, kita create objek dulu. Di objeknya nanti ada method detect. Kita tinggal masukin aja gambar yang mau di-detect circle-nya gitu ya. Dalam hal ini berarti gambar hasil katakanlah grayscaling atau edge image gitu ya. Output-nya adalah D-circle. D-circle ini adalah GPU mat untuk menggunakannya di sisi misalkan pengen kita CV2 circle gitu ya, kita draw circle, berarti kita download dulu dari GPU memory ke host memory. Nah, implementasinya ini baca gambarnya, initialize GPU matrix-nya, ada gaussian GPU mat ya karena di contoh di atas biar akur gitu ya dengan implementasi yang CPU-nya. Ini saya pakai Gaussian juga. Dengan kernel 5x5 sama. Ini output dari kita create objek Gaussian filter, terus yang Hawk Circle-nya juga saya create objeknya. Di sini
image NumPy array-nya saya masukin ke image GPU matrix. Saya lakukan kode convert color sehingga kita bisa dapat GPU gray matrix. Terus saya apply Gaussian filter, dapat output result Gaussian GPU matrixnya. Resultnya ini saya masukkan ke hook circle untuk didetek D-circle-nya. Nah, D-circle ini sekali lagi adalah matriks di sisi GPU ya, atau device memory atau GPU memory. Nah, isinya itu sama seperti yang di CPU, ada X, Y, R. X, Y adalah pusat lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran. Tapi posisinya di GPU memory. Buat bisa dipakai di host memory, kita perlu download seperti ini. Saya tambung di variable circle. Nah, variable circle ini sama seperti variable circle output dari CP2 hog circle yang biasa gitu ya, bukan yang tanpa GPU. Nah, di sini ya saya bisa draw seperti biasa lah. Draw circle dan saya show. Ini hasilnya sama, bisa detect untuk yang si bola matanya. Tapi kalau dilihat di sini di versi implementasi CUDA pada saat kita nge-create hook circle detector, Mas, nggak ada parameter metode untuk dimasukkan ya. Yang untuk sampai versi yang 453 ini memang untuk meng-create objek CUDA hook circle-nya itu hanya dari parameter DP, jarak antar center dan lain sebagainya. Nah, ini implementasi CUDA-nya. Mirip-mirip lah, cuma beda cara manggilnya aja. Iya, Mas. Ini saya cek di saya hog probabilistic juga nggak bisa nih, Mas, di OpenCV 451. Oh, di Masnya 451 soalnya? Iya. Oh, nggak bisa, nggak bisa juga. CV2 hog probabilistic. Penasaran juga ya, kenapa dia kagak punya CV2 hog probabilistic, malah dibilangnya itu not implemented. Tapi harusnya metode itu tuh ada, karena yang justru bisa digunakan sebelumnya itu paling awal itu adalah circle probabilistic. Nantilah saya cek apakah mungkin itu dihapus mulai dari versi 4 ke atas atau di 3 ke bawah itu ada gitu. Kayak gitu. Iya, Mas. Oke, kita lanjut di part terakhir. Ya. Part terakhir ini adalah aplikasi dari hog transform ya. Ini sederhana aja sebenarnya. Kalau di atas kan kita pakai gambar, kayaknya nggak atraktif. Ini saya punya video yellow ball. Ini sebenarnya pakai hog circle biasa kayak tadi di atas, cuma tiap frame-nya itu output dari video frame gitu ya, video streaming gitu. Ini kalau saya play, kelihatan nggak, Mas? Nah, dia bisa detect bola ininya ya. Jadi kalau bolanya bergerak juga draw circle-nya juga ngikutin lah posisi si yellow ball-nya, kurang lebih kayak begitu. Kayak demonya Pixie 2 itu ya? Oh, Pixie Cam ya? Pixie 2 itu ya? Oh iya. Mirip-mirip mungkin dia. Oh, AK itu ya? Iya, ya mirip-mirip kayak gitu kameranya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya bisa digunakan buat itu. Kalau yang umum orang pakai yellow ball ini tuh buat soccer, robot yang bisa main bola itu ya. Oh iya. Dia ngedetek bola, dia ngikutin, terus dia nendang lah gitu ya. Kurang lebih konsep sederhananya tuh dari hog circle gitu. Nah, ini CUDA implementation untuk yellow ball-nya sama sih, cuma ya di loopingnya itu adalah dari GPU di level CUDA gitu ya. Ini convert ke gray-nya di level CUDA, hog circle detect-nya juga di level CUDA, terus di download. Cuma tiap frame-nya ini di-upload. Ini lebih ringan atau enggak, kayaknya enggak terlalu, malah kayaknya lebih bagus versi CPU-nya. Karena pemrosesannya cuma sedikit banget. Jadi kayaknya bakal ketunda di proses ngupload ke GPU memory, download lagi gitu. Walaupun downloadnya cuma D-circle doang ya, cuma matriks kecil. Tapi kurang lebih implementasinya seperti ini. Nah, ini juga ada implementasi terakhir untuk yang road line detector gitu ya. Jadi di sini saya punya video drive MP4, masih sama gitu ya. Nah, perbedaannya untuk yang line detector yang di atas seperti yang awal, kalau di atas itu kan saya gambar utuh, saya detek garisnya apa aja gitu ya. Nah, di sini saya pengen bikin region of interest.
saya pengen detect line benar-benar pas di posisi jalannya. Jadi kalau ada trotoar atau di sampingnya itu ada garis apa, bisa ke apa nggak kehitung lah gitu. Nah, sehingga saya bikin polygon area, region of interest. Pixelnya ini saya set sendiri, saya cari dulu di gambar drive.mp4 ini. Untuk benar-benar, jadi lokasinya itu trapezium kayak begitu gitu ya. Lokasi benar-benar lokasi si jalannya lah gitu ya. Kalau trotoar dan lain sebagainya nggak kayak gitu. Nah, dari draw poly ini saya akan apply-kan ke, di sini kan looping untuk tiap frame di dalam video drive.mp4 ya Mas. Nah, saya biasa dia baca frame by frame-nya. Di sini saya resize biar ukurannya lebih kecil karena ukuran videonya lumayan gede, 720 kali 1280. Lumayan berat kalau di streaming via X forwarding ke VS Code kayak gini. Saya resize setengahnya. Saya baca dimensi setelahnya. Saya convert ke gray. Habis itu saya bikin masking nih warna hitam yang ukurannya sama dengan hasil grayscale. Habis itu saya apply polygon yang di atas ukuran titik-titik ini pakai CV2 fill poly. Nah, colornya warna putih, jadi fill color lah gitu ya. Dari poin yang tadi kita define di atas. Nah, dari masking ini saya lakukan operasi bitwise Mas ke hasil grayscale-nya. Jadi otomatis kan si gambar grayscale-nya itu adalah area maskingan gitu ya, yang tadi bentuknya trapezium kayak begitu lah. Gak keseluruhan gambar. Nah, yang di bitwise ini saya masukin ke thresholding. Jadi punya gambar bukan yang hasil bitwise ya. Yang ROI-nya ya, maskingnya yang ROI-nya ini yang bener ya. Oh betul. Hasil bitwise-nya saya masukin ke thresholding biar jadi gambar hitam putih. Karena kan Hogline ini nggak bisa nge-proceed gambar bitwise operation lah. Sebenarnya dari mask aja udah cukup nih, nggak perlu ngepakai thresholding lagi nih. Jadi bisa dimasukin ke Kenny nih kalau mau ya. Tapi di sini kalau saya kayaknya dihitung lagi. Ini harusnya nggak perlu. Kayak double ya, ini udah dapat maskingnya, di RGB-in, dijadiin lagi binary gitu. Kayak bolak-balik. Tapi kalaupun mau di bagian ini dimasukin masking juga bisa Mas. Jadi nanti dapat edge-nya, masukin ke Hogline P, baru di draw. Nah, ini kalau saya run, nah kurang lebih kayak gini nih. Ini adalah tadi polygon yang saya draw. Aslinya ini binary-nya tuh cuma putih doang di sini, tapi saya bitwise N dengan gambar ini, dengan grayscale-nya kan jadi bentuk seperti ini. Nah, saya detect garisnya tuh Hogline P-nya itu dari gambar yang trapezium ini, nggak keseluruhan ini. Kalau keseluruhan kan ini tepian ini juga kebaca ya. Nah, sehingga dia ngasih garisnya itu benar-benar tepat di depan area mobilnya. Kelihatan ya, Mas? Nah, kurang lebih ini untuk ngedeteksi road line. Tapi di sini masih dilihat cuma garis banyak banget. Ini kan di satu tepi aja ada banyak garis nih ke draw gitu ya. Ini selanjutnya kita akan sedikit lakukan pre-processing pada saat kita ngedraw. Biar jadi satu garis tunggal, terus tengahnya kita kasih masking transparan lah pakai image blending. Biar kayak tadi gambar demo di awal. Nah, untuk melakukan hal tersebut, karena dilihat kan ini ada banyak garis untuk masing-masing tepi ya, Mas. Katakanlah ini garis yang sisi kiri dengan sisi kanan itu ada 2 garis. Untuk biar bisa saya jadiin garis satu garis tunggal, saya cari garis slope atau kemiringan untuk masing-masing garis yang ada di sisi kiri dan sisi kanan. Katakanlah saya punya M1, M2, C1, C2, C1, C2 itu adalah interceptnya. Untuk dapetin M-nya pakai rumus ini, rumus persamaan linear biasa. C-nya juga tinggal ngebalik dari Y sama dengan MX plus C. Kalau pengen dapetin C-nya berarti kan Y min MX. Gitu. Nah, karena ini M dan C-nya jadi banyak, gara-gara garisnya banyak, saya rata-ratain untuk dapetin satu hasil rata-rata tunggal untuk kemiringan, slope, dan interceptnya. Saya rata-ratain untuk setiap sisi kiri dan sisi kanan. Jadi saya punya 2 nih. M dan C untuk sisi kiri, M dan C untuk sisi kanan. Ini bayangin garis ini tuh adalah garis yang kedeteksi di road tadi ya. Nah, udah saya dapetin M dan C sisi kiri, M dan C sisi kanan, otomatis saya bisa dapetin X1, Y1, X2, Y2 dong. Caranya, pertama saya tentuin dulu X1 dan Y1 dan Y2-nya ya. Sehingga saya bisa dapetin X1 dan X2. Y1 ini saya
munculin satu parameter namanya scale atau bisa disebut juga margin lah, 0, berapa persen gitu ya, 0,1 berarti 1% misalkan, 10% gitu ya, kali tingginya. Jadi kalau misalkan 0,1 dari tingginya, kalau tingginya 700 pixel berarti cuma 7 pixel gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah itu Y1, Y2-nya full sampai bawah, jadi saya pengen draw sampai mentok paling bawah. Ini kenapa saya limitin di atas biar nggak ngedraw sampai ujung mentok paling atas, karena kan kalau di gambarnya ini juga cuma mentok sampai sini ya. Nah habis dapet Y1, Y2, saya hitung X1, X2-nya. Dari mana rumus ini? Tinggal ngebolak-balik dari rumus yang Y sama dengan MX plus C. Kalau saya pengen dapetin X-nya kan berarti Y min C per M. X1 berarti untuk Y1, X2 untuk dari yang Y2. Sehingga di posisi ini saya bisa dapetin X1 Y1, X2 Y2-nya. Jadi saya bisa dapetin ini. Yang awalnya saya cuma punya M dan C sisi kiri, M dan C sisi kanan. Saya tinggal masukin Y1, Y2 yang saya define. Y1-nya H dikali scale atau marginnya. Y2 adalah tinggi gambarnya. Saya bisa dapetin X1 dan X2 kedua sisi. Gitu. Nah. Halo. Oh iya, halo? Suaranya tadi nggak jelas ya, Mas? Oh iya, Mas. Iya. Tadi putus-putus suaranya. Oh iya. Oke. Tadi udah lancar. Oh, udah lancar lagi, oke ya. Iya. Nah, jadi intinya untuk dapetin garis tadi, untuk mengganti yang garis banyak kedeteksi ini biar jadi final satu garis tunggal. Satu garis tunggal ini adalah hasil rata-rata dari banyak garis dari sisi kanan sisi kiri. Gitu. Kurang lebih kayak gitu intinya. Nah, cuma di sini saya batasin untuk ngedraw posisi atasnya itu saya kasih margin, mau di draw dari posisi berapa lagi sih. Nah, ini ada parameter scale. Nah, ini di bawah nanti kita lihat. Jadi yang membedakan implementasi ini dengan yang awalnya cuma pada saat ngedraw-nya saja. Kalau di sini draw-nya sederhana kayak begini. Kalau di bawah kita cari rata-rata kayak segala macamnya. Nah, di sini saya bikin function biar mempermudah. Saya define dulu list untuk menampung M itu kemiringan ya. C itu adalah intercept yang right dan left. Kalau depannya R itu right, berarti yang sisi garis sisi kiri kanan. Kalau L itu yang left untuk garis sisi kiri. Nah, function draw line-nya ini ada inputan shape, line. Line ini output dari line-nya, thickness-nya, ketebalan garisnya, margin top-nya tadi tuh yang scale-nya. Ini 0,65 misalnya nih. Nah, shape-nya ini dia ukurannya H, W. Saya di sini bikin overlay dulu. Zeros yang ukurannya itu H, W, 3. Kenapa saya bikin overlay? Karena masih ingat untuk biar bikin gambar transparan kayak gini kan kita harus menghadiri suatu gambar yang sama dengan ukuran original, tapi kita kasih masking bentuknya trapezium kayak begini ya. Nah, udah saya ngedefine overlay, Mas. Selanjutnya saya ngecari kemiringan dan intercept untuk masing-masing garis karena awalnya kan banyak ya untuk tiap line yang kedeteksi. Nah, untuk ngedeteksi mana garis sisi kanan, sisi kiri, ini saya dari slope nih. Kalau kemiringannya di atas 0,3, itu pasti untuk yang sisi kiri, kanan. Karena kan kalau kemiringannya arahnya ke sini, itu pasti M-nya itu positif. Tapi kalau M-nya misalkan di bawah 0,3, nah itu berarti kemiringannya negatif, berarti untuk yang slope sisi kiri. Nah ini saya append untuk tiap M dan C yang dikalkulat. Rumusnya seperti tadi yang digambar di atas saya tunjukkan. Di posisi ini saya punya semua M dan C yang saya punya. Di posisi ini saya cari rata-ratanya nih, seperti tadi yang saya tunjukin ya di ilustrasi gambar. Nyari rata-ratanya itu adalah saya hanya ambil untuk kemiringan atau nilai M 30 M terakhir lagi, kurang lebih kayak gitu untuk yang left dan yang right gitu. Interceptnya juga sama, saya cari rata-rata dari yang 30 data terakhir. Karena kan di sini di append ya. Nah, karena biar nggak numpuk banyak, saya deletein sisanya gitu ya, yang di atas 30. Habis itu, setelah dapetin rata-rata ini, saya tentuin X1, X2, Y1, Y2-nya gitu ya. Untuk dari average LM, right dan left-nya gitu ya. M dan C untuk right dan left-nya gitu ya. Nah, cara rumusnya sama seperti tadi yang ditunjukkan di gambar di atas. Untuk X-nya adalah Y1 min C per M, Y2 min C per M untuk X2.
Nah, karena Y1, Y2-nya seperti saya bilang, Y1-nya adalah margin top atau scale dikali H, Y2-nya adalah H, tinggal dimasukin aja. Untuk yang left berarti pakai yang average left, untuk yang right berarti pakai average right. Nah, sehingga di sini saya punya left X1, left X2, right X1, X2. Kalau Y-nya sama semuanya, Y1, Y2 yang sama. Nah, di sini saya tinggal draw aja nih, saya bikin apa namanya? Bikin array untuk di draw polygon ke overlay tadi di atas yang kita bikin, Mas, NP0s. Dengan bentuk polygon yang X1, X2, Y1, Y2 yang kita punya. Saya pakai fill poly, tapi warnanya ini ya hijau lah ya. Ada tambahan merah dikit, biar nggak hijau banget. Terus saya kasih garis untuk sisi kiri dan kasih garis untuk sisi kanan. Nah, untuk titik awal akhirnya untuk yang left, titik awal akhirnya yang right. Nah, habis itu saya return aja hasil overlay. Nah, ini function drawline ini yang panjang ini intinya cuma menggantikan bagian yang drawline yang program di atas. Jadi yang tadinya hasil line ini di looping ya, tapi di bagian sini manggil function drawline. Outputnya adalah overlay, tadi kan seperti yang dilihat ya. Overlay-nya ini kita merge kita gabungin pakai add widget. Nah, frame ini adalah gambar frame video, overlay adalah hasil tadi itu gambar garis kanan kiri yang biru dan shape warna hijaunya gitu ya. Ini kayak kasih nilai beta 0,7 biar transparan dikit lah. Nah, kalau misalkan kita play, ini ukurannya saya kecilin lebih kecil dari di atas ya. Kalau mau di atas kan 0,5, di sini 0,25. Yes, drawline. Oh, ini saya belum running. Ini kita running dulu. Terus ini kita running juga. Nah, ini ada outputnya, ada 4 gambar. Kelihatan, Mas? Iya, Mas. Keren nih, Mas. Iya. Nah, ini adalah yang kedeteksi finalnya. Awalnya sebenarnya dari sini ya. Ini yang apa namanya? Iya. Hasil thresholdingnya, hasil edge detektornya. Nah, ini adalah hasil apa namanya untuk yang masking yang di-apply ke bitwise operation jadi kayak begini nih. Nah, tadi seperti yang saya bilang, dari edge image ini yang ke deteksi hogline itu garisnya ada banyak. Dia rata-ratain jadi cuma satu garis kuning untuk sisi kiri dan sisi kanan. Tengahnya dikasih polygon. Karena kan kita udah punya titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Mau gambar garis sama polygon di tengahnya pun pasti bisa. Tinggal disalting kayak begini. Kalau kecil kayak begini ya lumayan mulus lah. Tapi kalau gede, berat ditransfer dari Jetson Nano ke laptopnya. Iya, Mas. Nah, ini kurang lebih implementasi dari si Hogline transform ya untuk roadline detection. Nah, itu aja untuk apa namanya bahasan malam hari ini. Dari Masnya ada yang mau ditanyakan? Nanti ini saya pelajarin lagi deh, Mas. Nanti bingung saya tanya di WhatsApp. Oke, siap, boleh. Oke, kalau tidak ada Oke, Mas. lagi yang mau ditanyakan, berarti untuk malam hari ini kita cukupkan sekian ya, Mas. Nanti kalau ada bingung silakan ditanya di WhatsApp, via chat. Segitu aja berarti untuk yang pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak.